Yang udah syahadat mana, Pak? Kita ambil fotonya dulu. Iya. Yang mensyahadatkan imam kami ini kemarin Pak. Sini ke imam. Sini ke imam. Mana? Mana, Bang? Imam. Videonya sudah saya kirim tuh Pak. Tengok aja ada ini video. Mana? Di samping ini. Ya, oh masa ini ya. Berdua. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, satu keluarga dari Kabupaten Karo kita sudah memadatkan dan alhamdulillah sampai sekarang masih tetap dalam pendirian. Dan 2 hari yang lalu setelah kita syahadatkan, malam-malamnya langsung kita sudah rasulkan. Ya, dengan bantuan kawan-kawan, dengan handai tolan kita, mudah-mudahan sahabat kita di sini dari Aceh Tenggara semuanya mendukung. Amin. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih saudara kita yang sudah masuk Islam pada saat sekarang pendirian tetap. Nah, ya coba di atas gitu, Pak. Videonya mungkin bisa ke ini. Nggak kelihatan yang mualafnya? Ini Pak, yang baru disunat Rasul Pak. Masya Allah. Ya, nah stay gitu ya pamerannya. Aki tolong menghadap kamera. Menghadap kamera. Oh banyak banget, Masya Allah. Ini Pak, ini yang kita syahadatkan Pak, yang sudah Rasul Pak. Ini orang tua Pak, bapaknya. Ini anaknya yang nomor 2, nomor 3. Ini cewek Pak, anaknya gadis. Taruh. Coba duduk berdekatan keluarganya ya, supaya kita abadikan, dokumentasikan. Supaya ini. Iya, karena ini yang menonton ini Afwan, Bapak Kepala Desa, 3.600 masyarakat Indonesia menyaksikan. Alhamdulillah Pak Ustadz, alhamdulillah. Duduk. Pak Ustadz, itu adiknya satu lagi belum bisa bangun Ustadz. Nggak apa-apa. Kalau yang nggak bisa nggak apa-apa. Nah, udah semua itu. Boleh miring Pak, boleh miring kameranya. Kita mau ambil foto dulu sambil nunggu Gurunda. Ya. Ini Ustadz. Nah, siap ya. Tahan sebentar. Ayo lihat kamera semua. 3, 2. Lihat kamera semua ya, Ibu, Bapak, Mbak, Adek. Ya siap ya. 3, 2, 1. Cekrek. Masya Allah. Udah dapat Bang Handi? Belum. Ya udah. Ya. Nasib. Ustadz. Udah. Rumah apa enggak nih? Ustadz. Ya. Istirahat dulu. Untuk sekarang ini Ustadz, PR saya Ustadz, rumah saya sudah siap Ustadz. Rumah? Nah, istilahnya ada rumah warga sini tadi kosong. Aduh, buram. Jadi sudah saya ketemu yang punya rumah, alhamdulillah dikasih di tempat di Masya situ. Allah. Alhamdulillah ya Allah. Jadi Ustadz, Baik-baik umat Islam. Buram saya. Buram nih ya. belanja selama ini Ustadz. Alhamdulillah saya jumpain warga-warga Ustadz, ada juga yang menyumbang 1 sak beras 30, 15 kilo, dan tadi saya jalankan Ustadz, sumbangan dari masyarakat kecil sini Ustadz, ada sekitar 2 juta udah Ustadz, yang serahkan pun sudah ada Ustadz, dari masjid pun sudah ada, Allahu Ustadz. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mantap Pak Kades, Masya Allah. Ustadz yang Oh, putus. Wah, signal. Ya, silakan Ustadz Alif dilanjut. Dilanjut gimana? Apa yang dilanjut? Buram fotonya ya gue res. Gimana diulang? Ini aku kirimin Bang Andi. Ya, kirim ya.
Lanjut aja Kores, lanjut. Putus bapaknya. Sabar ya teman-teman ya. Aduh, nggak bisa. Tunggu Bang Andi. Pakai WA aja. Bang Kores, berarti ada 7 orang apa 6 orang sih? Kalau di foto 6 ya, kalau di foto. 6 ya? Berarti anak 4 suami istri ya? Nanti aja ditanya. 6 suami 1, istri 4, anak 2. Gak ada nih. Ah. Kok nggak bisa? Tunggu. Nggak bisa di copy Bang Hani, gue langsung kanvas soalnya. Mau ngerekam soalnya, mau ngerekam terus bikin Oh, PT. Nanti aja gua Ini 6 orang ya, 6 orang. Ada. ulangi lagi, Res. Oh. Apalah burung apa? Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Tadi putus Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullah. Tadi sempat terputus. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Suara kasih tanda dong. Kayaknya nggak denger ya. Halo, Alhamdulillah. assalamualaikum. Tuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Ustadz, bahwa keluarga masih dalam keadaan aman, sehat walafiat. Kami dari masyarakat Aceh Tenggara, khususnya Desa Biak Moli Pantai Raja, kami selalu siap memantau dan mengantisipasi. Kami selalu siap memantau dan memberi arahan dan membimbing, khususnya untuk agama kita yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Ustaz, kami mengharap kepada Ustadz, tolong kadang-kadang ada kiranya dari kita, sahabat-sahabat kita, mudah-mudahan bisa membantu saudara kita ini, karena saudara kita ini lagi membutuhkan bantuan. Apapun kami terima Ustadz. Yang namanya bantuan itu kita terima Ustadz. Insya Allah. Supaya saudara kita yang masuk Islam ini akan teguh pendiriannya, akan tetap keimanannya. Amin. Sehingga agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ini tetap tersohor ke seluruh penjuru muka bumi ini. Masya Allah. Halo Ustaz. Amin. Amin. Iya, siap. Baik. Pak, mau Mungkin nanya, hanya ini yang mau syahadat berapa orang, Pak? yang bersahadat satu keluarga terdiri 6 orang. Oke. Dua perempuan, 4 laki-laki. Siap. Satu keluarga. Anaknya 4 orang, 1 perempuan, 3 laki-laki. Oke, siap. Maka Alhamdulillah. oleh karena itu kami kepada kawan-kawan yang ada di live ini, kami istilahnya membuka donasi harapan terhadap kawan-kawan yang ada di TikTok ini. Mudah-mudahan saudara kita yang masuk Islam ini diteguhkan imannya. Kadang-kadang ada bantuan dari kita, baik moral ataupun material. Karena saudara kita ini masih dalam keadaan membutuhkan. Maka besar pengharapan kami kepada kawan-kawan yang ada di live ini, mungkin ada sumbangsih. Kami pun dari sini insya Allah siap mendukungnya, siap memotivasi, mengajarin memberi material yang kami sanggup, mungkin itu untuk memberinya. Mudah-mudahan
kawan-kawan yang ada di TikTok ini, kami meminta bantuan. Artinya mungkin istilahnya seikhlasnya, karena saudara kami ini yang baru masuk Islam tadi, yang karena membutuhkan bantuan, karena kami di sini juga kekurangan. Mungkin ada sahabat-sahabat yang ada boleh memberi bantuan. Kami menerima lapang dada. Hanya sekian kami ucapkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo, assalamualaikum. Ada apa? Tahu Ada Bapak arahan ini dari Ustadz? Kalau boleh tahu Dari Bapak ini kawan-kawan. siapa? Bapak ini siapa dan ada kepala desa nggak di sana, Pak? Jaringan nih mungkin Bang Adi, Ustadz. mic-nya putus-putus Bang Adi. Bang Andi. Halo, assalamualaikum Ustadz. Bang Andi. Jadi tanyain aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang nanganin mereka ini siapa di sana? Pak Desa kah atau siapa yang nanganin? Itu tadi Bang Juma, itu tadi Bang yang pertama kali megang HP Ini kepala desa. makanya mau ditanya ulang. Bunda SD aja. Ini siapa Bang? Kalau boleh tahu siapa-siapa tokoh masyarakat? Boleh tahu siapa-siapa tokoh masyarakat yang ada di sana, Bang? Tokoh masyarakat di sini yang berada di khususnya di Desa Biak Muli Pantai Raja, ada guru ngaji kita yaitu Ustadz Saprandeski. Waalaikumsalam warahmatullahi Beliau- wabarakatuh. Beliau tamatan dari Gontor, Ustadz. Masya Allah. Insyaallah. Bapak sendiri siapa, Pak? Saya Ustadz Rafi'i Syah, imam masjid ataupun imam di Biak Muli ini. Saya dari Aceh, Ustadz. Masya Allah. Ada Pak Kades di sana? Kepala desa? Saya mengaji di Aceh, Ustadz. Masya Allah. Alumni Samalanga Kepala desanya ada di situ, Bang. yang dikenal Pak Ustadz. dengan Mudi Mesra. Kepala desanya ada di situ, Pak Ustadz. Pak Kades. Ini tokoh masyarakat yang mengajak, yang membawa kawan-kawan kita yang dari Kabupaten Karo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tokoh pemuda, Ustadz. Iya, iya, iya. Ustadz. Masya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ambil alih ya, teman-teman ya. Iya. Gini, kami ingin nanya terkait dengan Kepala Desa Biak Muli Pantai Raja, Ustadz. Iya, tadi sudah dijelaskan itu, Ustaz. Sekarang yang ingin kami tahu di sini terkait dengan legalitas syahadatnya Dan teman-teman. beliau, Ustadz, adalah tokoh pemuda juga, Ustadz, Dengar dia Bang Juma. yang siap membantu, Ustadz. Bisa nggak orang di sana ini dengar kita ya? Ustadz dengar saya nggak? Dengar kita nggak di sini? Kemudian, Ustadz, bagaimana arahan denger. untuk kawan-kawan Maunya disuruh yang pakai headset kali ya. barusan Islam itu? Disuruh pakai headset biar denger. Iya, suara kami kedengaran nggak di sana ini, Ustadz? Atau Ustadz nggak dengar suara kami yang ada di sini? Gak denger. Kebetulan Coba kasih tanda saya telinga. Ustadz. Suruh pakai Ayo, headset. Bang Kem. Bisa turun aja dulu nggak, baru dinaikin lagi? Pakai headset biar denger. Kepental dia, kepental. Iya, jadi teman-teman,
Ini kan pemerintah yang ada di sana itu minta kemudian kita syahadatkan melalui api. Jadi teman-teman sekalian yang ingin membantu, kita sudah siapkan nomor rekening dari Apologet Islam Indonesia sebagai rekening penampungan untuk dana-dana mu'alaf. Jadi nanti dari lembaga atau yayasan API ini yang kemudian menyalurkan kepada pemerintah yang ada di sana. Bukan begitu ya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi nanti disertakan nomor rekening API. Kemudian teman-teman bisa membantu para mu'alaf melalui rekening tersebut. Nanti dari pihak bendahara yang kemudian menyalurkan bantuan tersebut ke yang bersangkutan. Ya, jadi kita menghindari adanya bantuan langsung ke mu'alaf. Iya, karena itu Tapi sudah Bang, di bawah ada typing nomor rekening BCA Bang, di bawah Bang. itu kita Ya api di mute aja. itu kita tidak tahu siapa punya nomor rekening itu. Jadi Itu ada typing dari tadi bola balik. Biarin. Itu makanya iya, kita lagi sudah monitor konfirmasi. itu, kita sudah monitor. Jadi teman-teman nanti yang mau membantu silakan transfer ke rekening API. Nanti nominalnya API bisa umumkan berapa dana untuk mu'alaf yang dikhususkan kepada yang bersyahadat pada malam hari ini, yang satu keluarga itu. Jadi satu pintu aja. Supaya kenapa? Saya pengalaman membantu mu'alaf langsung gitu ya. Banyak kejadian di lapangan. Ternyata ketika kita bantu langsung, besok itu tanpa sepengetahuan pihak lain, besok datang lagi dengan urusan entah apa-apanya urusannya. Dan juga ya banyaklah pokoknya. Kita udah puluhan tahun berkecimpung dengan mu'alaf. Kita menghindari kemudian hal-hal yang sifatnya nanti bisa bernuansa negatif. Nah, kalau melalui rekening yayasan API ada empat yang harus melalui tapisan 4. Pertama dari Dinda Alif sebagai ketua, habis itu nanti ke saya, habis itu nanti ke pembina yang lain, Bang Hendra, habis itu baru ke bendahara baru mencairkan dari BNI. Jadi lintas provinsi, jadi tidak bisa kemudian dicairkan orang per orang. Untuk itulah kemudian nanti kita sampaikan kepada netizen yang mau membantu, silakan ke rekening Apologet Islam Indonesia. Mungkin bisa dinaikkan kembali yang tadi. Belum ada kirim permintaan request. Wah, habis kuota berarti, kasihan. Yang nunggu rekening bentar ya. Ini mau ditaruh di Word dulu. Iya, Notepadnya nggak buka. Itu nanti diketik aja di bawah nomor rekening API. Habis itu nanti di checklist pemberitahuannya mungkin ke Bang Handi ya. nah konfirmasinya ke Bang Handi. Ya, betul. Oke. Kita lagi ngetik ini. Bang Handi ke nomor yang mana Bang Handi? Jadi nomor rekeningnya adalah nomor saya udah pada tahu semua kok. Nomor rekeningnya itu saya sebutkan saja. Ini Pak MMC. Tujuhnya 5 kali. Tujuhnya 5 kali ya. Ditambah 51 ditambah 770. BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Diulang ya, 7-nya 5 kali tambah 51 tambah 770. BNI atas nama API atau Apologet Islam Indonesia, begitu. Nah itu di bawah tuh ditulis sembarang itu. Kalau disematkan nggak bisa. Screenshot. Disematkan nggak bisa ya? Enggak, tetap kena. Kena dia. Terus. Yang tahu nomor saya nanti habis transfer dikirim bukti transfernya aja ke saya. Nanti saya bukukan dan saya laporkan ke keuangan bendahara, gitu maksudnya. Ditelepon lagi deh, Saldi ditelepon lagi. 6 orang yang langsung syahadat ya. Iya. 7, 1 nggak ikut di kasur. Oh, 7. Ganti kepala desa. 6 katanya Bang Kores, 4 anaknya. Ya Allah. Didampingi kepala desa, imam masjid,
tokoh masyarakat dan pemuda gitu. 6 orang. Berapa tadi angkanya Bang Hadi, nomor rekeningnya? 7-nya 5 kali. Heeh. Ditambah 51 ditambah 770. Oke, sip. Bilang jaringannya, sabar ya. Udah request tapi di saya belum muncul juga permintaan untuk naik kembali. Wah, Masya Allah ini Pak Jaksa dari Bangka Belitung langsung transfer sebanyak, nggak usah diomongin dah. Makasih ya Pak Jaksa. Ada lagi atas nama no name aja lah, Nurdiana. Makasih ya. Iya, dinaikkan. Ini. Belum ada. Aku coba lagi ke telepon ya. Screenshot. Mana mau di screenshot, orang nggak kelihatan lu nya. Dibesarin. Kelihatan lah segini. Terima kasih dari Pak Sunarto. Makasih Pak Sunarto Sigit. Dari Es Jeruk, terima kasih. Udah lagi nih. Udah ya. Terima kasih tanpa nama. Ikhwan, konfirmasi ke Bang Handi ya. Jadi totalnya dari api itu bisa kelihatan berapa? Kayak kemarin waktu kita galang bantuan untuk siapa namanya tuh? Ufti Josel itu kan ketahuan berapa yang dari kita. Kelihatan kok di print nanti mulai dari tanggal berapa ke bawah. Makasih Pak Yugo. Thank you. Belum ada mereka, belum naik. Bang, buatkan sekolah untuk apologet. Ya, minta uang. Ini dibikinin. Ini sementara desain kelasnya, Dek. Masya Allah. Desain kelasnya kita bikin SMP SMA, kemudian labnya dan rumah-rumah gurunya ya, dan juga asrama. Di mana itu, Sementara Gurunda? di samping Masjid Nur Maulidah. Ya Allah, mantap weh. Mantap. Oh, udah ada. Udah ada tuh. Ayo. Saya sebut lagi nih ADL Shop. Terima kasih ADL Shop. Mantap. Ada lagi nih Pak Karman. Makasih Pak Karman. Ada lagi nih, sebentar. CP Mars 07. Terima kasih CP Mars 07. Jadi sekolahnya kita sementara di desain gambarnya ya. Jadi nanti Bang Handi bisa di sini dengan Kelvin jadi guru nanti, guru olahraga. Wah, aku guru silat aku bentar, Gurunda. Jadi bagaimana caranya menang melawan orang yang lebih besar badannya dari kita gitu. Saya boleh daftar jadi tukang sapu nggak? Enggak. Satsuki jadi pesulap aja. Jadi pesulap ya? Iya. Yang kayak limbat Satsuki, yang digeleng-geleng stum. Aman itu. Terpaksa ilmu lama keluar lagi dong. Ya, Ikhwan yang belum tahu ya, Satsuki itu memang punya kemampuan tenaga dalam. Beliau bisa buka batok kelapa dengan gigi saja. Hebat banget. Bukan Saya tenaga pernah lihat dalam. itu. Ada aja gores ini. Saya suruh Kitty, Gurunda, saya suruh Kitty. Suruh Kitty. Ada yang viral itu ya. Security, suruh Kitty. Mana yang kita tunggu, mana belum naik? Udah. Oke.
Wah ini Pak Jaksa ini sambil transfer ke Api, kok ditransferin juga beli rokok. Makasih ya Pak Jaksa. Alhamdulillah, masya Allah. Masya Allah. Maaf ya Pak De, kita bagi 2 lagi ya. Rezeki anak soleh. Pokoknya terserah lu deh Bang Andi. Ada lagi, ntar dulu, mumpul lagi, belum ada ya. Dari Istana Tobacco, makasih Istana Tobacco. Ada lagi, satu lagi dari Pak Yusneni laki perempuan ya, Yusneni, makasih. Udah. Oh, Ke yayasan bagus tuh, apa namanya, kita bisa lihat begitu transparan. Kalau Bang Juma ngambek, dana nggak bisa keluar. Ustadz Alif ngambek, dana nggak bisa keluar. Pak Hendra keluar negeri, ngambek nggak bisa keluar. Bertiga nih, harus kita dekati nih bertiga nih. Udah naik. Udah naik. Assalamualaikum. Langsung saja Bang ya, disadatkan. Dapat video ke be. Video ke dua dah. Yang ada ke sini. Besarin. Oh, buka nih. Oh, udah buka ya. Nih. Sukuk dulu. Jaringan yang beda. Iya di Bang, izin tadi jaringan di sini kurang baik. Langsung aja Bang ya. Iya, bisa buka kameranya Bang. Ini buka kamera ini dia Bang, kau buka beno. Buka kameramu no. Bentar Bang. Ini lagi bicara rugi. Pada sisi. Tadi sini bentar ya, sudah mau disadarkan. Berapa songkok ya? Berapa songkok? Bangun deh. Kita mau udah tidur ya, nggak apa-apa. Betul masih apa Bang? Soalnya tadi pagi di Sunat. Oh, yang tidur ini di Sunat. Malam Sabtu. Jadi masih agak sedikit sakit. Malam Jumat. Malam Jumat. Sini apa? Ya, sebelumnya memang agama apa saudara-saudara kita ini? Katolik. Sebelumnya Katolik. Iya. Katolik Ustaz. Katolik. Oke, baik. Ini bapaknya, ini bapak. Duduk di sini deh. Enggak apa-apa, duduk di sini semua ya, bentar. Biar Ayo kita syahadat rame-rame yuk, syahadat yuk. Duduk barengan ya. Berbaris ke belakang biar semuanya bisa dilihat oleh kamera. Pakai kadu tuntun dah, ini kadu tuntun kan sada saya. Yang disunat juga berdiri. Berkumis. Kayaknya yang sunat udah berkumis ya? Yang mana? Ini bapaknya Pak Ustaz. Ini bapaknya. Iya. Oke. Kita syahadat dulu. Ini baru sunat juga. Iya. Masya Allah. Laknu kayak dia. Sini bawah orang nih. Kita ini kameranya berdiri gini atau golek aja Ustaz? Begini aja tapi dia berbaris ke belakang. Berbaris ya, jangan menyamping ya. Nah di belakangnya lagi ya. Oke. Baris ke belakang. Bentar ya Pak. Supaya apa ya? Iya di poin. Tiga minta Pak Amin. Satu yang kecil udah tidur Pak Ustaz. Yang kecil udah tidur, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Oh ya udah. Yang perwakilan. Ya nanti kameranya diambil ini aja, digeser-geser aja gini. Ya pas lagi syahadat. Oke. Ya. Oh ya. Oh. Oke. Pak Desa juga ikut syahadat ya. Ya, oke, baik. Ya, bagus. Live di Jeddah. Oke, kita mulai langsung ya. Ya, oke. Ustaz. Oke, sip. Mohon semuanya ikuti saya, angkat telunjuk satu yang kanan sebagai simbol tauhid. Ini Bang. Mati ya videonya nih Bang. Itu Ustaz. Ya, oke, baik.
Bismillah. Bismillah. Bersamaan. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Subhanallah. Masya Allah. Baik teman-teman, mungkin mau didoakan barangkali dari Ustadz kita yang ada di API ini, karena tugas kita kemudian mendoakan beliau, semoga mereka saudara kita ini bisa istiqomah kemudian. Terkait dengan KTP, admin sudah berapa yang ngirim KTP ke kita? Untuk saya udah ada 3 KTP dan juga kartu keluarga, karena sebagian kan belum ada KTP-nya kayaknya. Oh, yang lain belum ada KTP ya, tapi kita sudah ada KTP kepala keluarga dengan ibu keluarganya ada? Benar, ada Bang. Ada 4 KTP, 4 KTP dan 1 kartu keluarga gitu Bang. Iya, nanti langsung diteruskan ke Dinda Ardiansa aja langsung untuk segera dibuatkan legalitas sertifikat maafnya. Iya, sertifikat. Jadi teman-teman, sekali lagi kami menghimbau kepada rekan-rekan yang ingin membantu saudara-saudara kita ini, silahkan untuk segera mentransfer ke rekening API, Apologet Islam Indonesia, sebagai rekening penampungan. Nanti dari API akan berhubungan dengan siapa yang kemudian diamanahkan untuk menerima santunan dari semua teman-teman, semua umat Islam yang ikut berpartisipasi. Mungkin Pak Ustadz atau mungkin Pak Desanya yang kemudian nanti akan menyerahkan secara simbolis. Dalam arti kata kita diinformasikan dan kita umumkan juga ke umat bahwa bantuan itu sudah diserahkan oleh ustadznya atau dari pemerintah yang ada. Nah, nanti dana yang ada kalau bisa dimanfaatkan untuk sebagai pemula usaha ya di dalam menjalankan keislaman yang istiqomah dan istiqomah. Saya kira begitu. Didoakan dulu Dinda, Alif atau siapa yang ingin mendoakan, silakan. Amin, Masya Allah. Ya, mungkin nanti penyerahan juga Gurunda ya, sedikit melengkapi, nanti ditemani juga oleh perwakilan API dari Aceh ya. Oh iya, betul-betul. Kalau misalnya nanti perwakilan Aceh, Dinda, maaf kalau perwakilan Aceh kita, API Aceh agak dekat dari lokasi TKP, boleh dengan senang hati malah. Silakan. Betul Gurunda. Insya Allah nanti coba kita kontak ya, saudara kita, kebetulan beliau sangat hebat sekali juga. Mohon izin kepada para guru semua, dari perwakilan API di sini, kita dari prosesi sadat ini memimpin doa ya bersama tanpa mengurangi rasa hormat. Ini hanya mewakili saja, kita sama-sama aminkan bersama. Kita tutup dari sadat ini dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid.
Allahumma gfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Amin. Allahumma ya Allah, alhamdulillah pada malam hari ini saudara kita satu keluarga mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Mohon kiranya terima syahadat beliau ya Allah, syahadat mereka ya Allah, sehingga malam ini mereka menjadi saudara kami, satu iman, satu akidah, menjadi saudara muslim ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Berikanlah kami petunjuk dan tetapkanlah kami dalam petunjuk kebenaran-Mu ya Allah, dan berikanlah kami kekuatan, kesehatan, kelonggaran dan lain sebagainya ya Allah. Mudahkanlah segala urusan kami ya Allah, dan dengan adanya ini juga ya Allah, semoga menjadi asbab ya Allah, bagian dari syiar Islam ya Allah, terketuknya hati saudara-saudara kami ya Allah yang masih sampai detik ini meragukan kebenaran Islam, masih belum mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, atau mereka dalam keraguan ya Allah. Semoga dilembutkan hati mereka ya Allah, mereka menyusul kami, menyusul saudara kami mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna ala qaumil kafirin wangsurna ala qaumil hasidin wangsurna ala qaumil munafikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya kana abudu wa ya kana nasta'in. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, jadi Pak Ustadz ya, tadi sudah sempat disinggung, disampaikan, kebetulan dari Yayasan Apologet Islam Indonesia atau API ini juga ada perwakilan di Aceh. Beliau juga Ustadz kami juga di sana. Semoga nanti juga turut menemani dalam menjalankan tugasnya, di mana tadi sudah banyak saudara kita yang membantu saudara kita satu keluarga yang mualaf ini. Semoga nanti coba kami kontak dengan mereka ya. Mungkin itu saja kalau dari kami. Tafadhol guru yang lain. Selamat. Kami mesti Ustaz. Kami mundur diri. Ya, siap Ustaz. Ya. Sebentar mungkin. Ya, silakan Ustaz. Gimana Ustaz? Silakan. Siap. Ya, yang penting kontaknya sudah ada ya. Tadi ini ya, Aisyah dulu ya. Host. Ada. Oke, aman. Boleh ini mundurkan diri Ustaz? Ya, intinya Ustadz, sebelum mengundurkan diri, salam buat semuanya. Silakan Banyumak, ada yang mau diomongin dulu Banyumak sebelum mengundurkan diri. Banyumak. Oke. Mungkin itu pesan dari kami ya, bantu dibimbing saudara kita di situ keimanannya dan sebagainya. Dan tadi juga sudah disampaikan, semoga tetap istiqomah dalam imannya. Ya, tafadhol Guru Ndah. Insyaallah. Sudah cukup mungkin. Kalau tausiah mualaf, insya Allah sudah ada ustadznya di situ banyak. Ya, insya Allah bantuan segera datang. Alhamdulillah sudah teman-teman yang sudah transfer, buktinya insya Allah segera kita salurkan ke sana ya. Terima kasih yang sudah membantu. Kemudian kami masih menunggu ya teman-teman, karena tadi ini resmi sekali perangkat desa, kepala desa, tokoh masyarakat, imam masjid, semuanya ada di sana. Jadi ini nggak ada settingan nggak. Jadi kami masih menunggu uluran tangan untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Kira-kira begitu. Dilanjut lagi. Mantap. Itu di bawah ada pengertian sah, itu mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan.
Kalau bisa dinaikkan dulu Bang Ardiansyah. Ya, sambil nunggu Bang Ardiansyah, ayo kita ngobrol sekedar dua kedar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak De. Semuanya. Assalamualaikum. Ya bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mualaf dulunya agamanya apa? Oh siap bang, siap bang. Baca ya bang. Halo, assalamualaikum Ustaz. Tadi sibuk banget. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebentar jangan turun dulu ya, dari Sekretaris API ada yang mau disampaikan dulu Pak. Izin sedikit ya. Ini kalau bisa Ustaz Ali, Pak Kadesnya diajak gabung ke API. Dulunya agamanya apa? Yang bersyahadat sekeluarga ini? Katolik. Oh, terus apa yang bikin sampai kepikiran untuk udahlah Islam yang benar, apa itu? Langsung ke Bapak ke ketua keluarga terus ngomong apa? Mantap, siap. Langsung pecian. Kalau aku Pak kan yang haram nggak bisa makan mulai tahun 2011 di situ udah lihat itu masuk tapi nggak ada jalannya Pak. Gitulah Pak Ustaz. Terus Mungkin moderator bantu di up Ardian. jadi perjalanan pun kan udah banyak yang ku apa kayak gitu. Jadi ku bilang pun sama orang dulu beratnya belum bisa hari itu. Nah, itulah dia namanya keinginan aku. Ke inilah baru awal terwujud. Nggak kedenger ya? Awalnya itu tadilah. Ibaratnya Dasarnya apa kemudian apa anak sakit? bukan. Dari agama ini Ya. marga ini agama saya sama Agama saya sebelumnya Kristen. Agama saya sebelumnya Kristen Katolik. Jadi kayak gitu tadilah dia Pak Ustadz. Agak susah ngomong. Bisa Putus-putus. Jadi karena makanan pertamanya ya Pak ya. Jadi karena makanan ada halangan kesehatan, nggak bisa makan. bukan Lalu- itu Pak. Bukan gitu. Jadi putus soalnya. Gimana? Lahir yang kecil ini, anakku yang kecil ini, lahir di rumah. Ku ambil air putih. Ku bilang di situ Bismillahirrahmanirrahim. Ku kasih diminum istriku. Baru dia melahirkan. Ya, berarti betulnya Islamnya yang betul. Itulah pikir. Masya Allah. Gara-gara basmalah berarti. Itu Bapak pertamanya. tahu Bismillah dari mana Pak? Atau Bismillahirrahmanirrahim dari mana? Bapak tahu gimana tahu? Cuman ku dengar di masjid. Dengar di? Di masjid gitu kalau di mengaji gitu kan. Lewat aku dengar gitu. Oh. Pikirku gitulah dia Pak. Keren nih. Mantap. Terus kok bisa sekeluarga? Kenapa nggak bapaknya aja? Kok malah sekeluarganya ikut Islam? Dulu kan itulah. Dulu masuk kita ke Islam, aku bilang karena udah kayak gitu, beratnya udah sehat anakku itu. Jadi belum bisa dibilang orang rumah karena pemilik semua dari aku kan Kristen katanya. Jadi itulah makanya kayak gitu lamanya ibaratnya nggak bisa hari pada waktu itu Pak. Jadi sekarang sudah terwujud karena sering kami bertengkar. Kedua, satu lagi kalau ada pun ibaratnya daging babi di rumah dulu bisa gara-gara itu kami bertengkar. Bertengkarnya
aku bisa ibaratnya nggak tahu apanya, tapi nggak bisa gitulah. Kayak Nggak menerima. kayak nggak menerima gitulah dia Pak. Jadi jadi gara-gara daging babi bikin bertengkar sekeluarga, akhirnya wah ini daging haram nih. Gitu ya. Nah, jadi satu lagi kan dia pun haramnya. Aku dengar kan bilang kalau di Islam kan haramnya, aku bilang berarti itu pun berarti masuklah kita ke Islam. Situlah kita sehat itu nanti sama anak kita itu pun, anak kita ini pun udah besar, udah sehat. Gitulah dia Pak, itunya yang betul, gitulah pikiranku Pak. Nah, itu makanya aku ajak semua sama anak-anakku Pak, kesitulah kita. Cuman dia yang maha besar, gitulah pikiranku Pak. Ini ada Masya pertanyaan singkat Allah. sedikit boleh nggak? Satu aja, satu Mantap. pertanyaan singkat sedikit, ya. Enggak. Satu pertanyaan singkat sedikit, Pak. Ini Iya. saya juga dari mantan Katolik, Pak. Saya cuman ngomong, ini Bapak ada nggak orang mungkin entah dari orang Islam yang memaksa Bapak untuk masuk Islam atau keluarga masuk Islam segala macam, ada nggak Pak? Tidak Pak. Tidak ya, ya udah itu cuman itu aja, ada perbedaan ya Pak ya, bahwa Bapak itu tidak ada yang memaksa untuk masuk di Islam, itu aja. Enggak Pak. Oke, siap. Lanjut. Keluarga saya pun nggak ada Pak, gitu. Karena keluarga aku pun nggak ada Islam. Orang abangku, kakak gitu kan nggak ada Islam. Orang dari istri aku pun nggak ada Islam. Nah, karena akunya yang cuman niat Pak, itunya yang betul, gitulah pikirku Pak. Makanya kami inilah masuk ini Pak, sama ku bawa sama anak-anakku. Iya, yang jumpa membawakan aku kemananya caranya masuk ke Islam, ku bilang sama inilah ini. Udah lama ini jumpa kami, udah ada 2 tahun, tapi belum tercapai. Iya, karena Islam tidak pernah memaksa orang untuk masuk Islam, Pak. Jadi semua itu karena ketulusan keluarga ini, satu keluarga ini subhanallah nih, alhamdulillah nih, satu keluarga ini masuk Islam tanpa ada paksaan, tanpa didatengin orang-orang, ya kan? Didatengin, ya di doktrin segala macam supaya masuk Islam, itu tidak ada seperti itu. Alhamdulillah itu. Kalau kami Pak nggak ada Pak. Nilai ukur kami semua itu Pak, undangnya kami itu Pak. Itulah dia Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu tadi Pak Ardiansyah, Pak Sekum, ada yang mau disampaikan sebelum turun nanti? Ya, terima kasih sudah diberikan kesempatan ya. Ini saya berbicara dengan Pak siapa ini? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minta izin Pak, untuk pembuatan sertifikat mu'alaf ada beberapa poin yang memang harus digenapi. Yang pertama, setiap individu harus memutukan KTP-nya secara jelas dan terang. KTP harus difoto secara jelas dan terang dan dikirim ke WA saya. Yang pertama itu. Ya, nomor WA-nya Pak bisa. Udah ada tadi Pak. Belum. Kalau WA saya belum dicatatkan di situ kan. Nomornya Pak. Sadli aja dulu, nanti Sadli. Oh iya, lewat Bang Sadli aja Pak, lewat Bang Sadli nanti. Nah itu yang pertama. Yang kedua, setiap individu harus menyertakan tanda tangan di kertas HVS putih bersih tidak bergaris. Siap. Setiap orang, oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau memang setiap orang di situ punya HP masing-masing, berarti ditulis nomor WA-nya masing-masing. Tapi kalau nggak punya, ya yang punya aja siapa nanti ditulis, karena akan kita masukkan ke dalam grup mu'alaf. Begitu Pak. Oke. Dan mohon izin nanti sertifikat mu'alaf itu akan kita kirim
ke nomor WA-nya, mungkin nomor WA siapa di situ yang bisa saya hubungi, dan sertifikat mualafnya berbentuk PDF, nanti silahkan di print Pak. Itu untuk mengubah KTP, dasar untuk mengubah KTP Pak. Ya, gini Pak kan, kami pun dari sini kan sudah berkonsultasi sama pihak Kemenak. Ya. Jadi memang sudah saya buat surat pernyataan, saya telepon orang Kemenak, jadi sama orang KUA. Jadi kata orang KUA buat surat pernyataan sesuai dengan KTP, nanti orang itu juga membuat sertifikat mualafnya, Ustaz. Oh, berarti sertifikat mualafnya dari situ aja? Iya. Dari, oh gitu. Dari sini pun dari Ustaz pun boleh dikeluarkan, nggak apa-apa juga Ustaz. Cukup satu lah, double. Enggak, maksudnya biar nggak double, silakan diputuskan dulu. Kalau dari kami, dari sana nggak usah. Tapi kalau dari sana, dari kami nggak usah. Udah maunya gimana? Biar nggak double. Sah. Tidak sah. Ada nemu double ni nak. Dia buat input bagi Nomor ini tidak menemu dia. apa kali Pak, jangan saya dibuatkan dua-duanya Pak. Jadi kan gini Ustaz, apakah boleh double Ustaz? Ya nggak usah double Pak, maksud saya. Kalau double itu juga fungsinya juga satu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Oh, jadi saya bukan begini, Ustaz. Mohon maaf. Saya mau tanya dulu sama Pak Ustaz ya. Maksud saya kan bilang Pak Ustaz tadi sertifikat mualafnya dikeluarkan Pak Ustaz dari situ. Jadi itu kalau perombakan untuk kakaknya nanti di mana saja pun di bawah sertifikat itu kan berlaku Pak Ustaz? Berlaku dong. Oh, kalau kayak gitu Pak Ustaz kan mohon kami dari keluarga kalau bisa dari situ aja lah keluarkan sertifikatnya Pak Ustaz. Oh gitu, baik Pak. Iya. Baik, jadi nanti sertifikatnya berbentuk file namanya PDF, terus kemudian silahkan di print. Setelah di print, itu ditunjukkan kepada RT atau RW setempat untuk data dasar merubah agama di KTP. Gitu loh Pak, paham ya? Iya paham Pak Ustaz. Jadi kayak gini. Ya, siap. Jadi kayak gini satu Pak Ustaz. Jadi kami tempat tinggal kami di Desa Buluh Pancur, Kecamatan Johar, Kabupaten Karo Pak Ustaz ya, Sumatera Utara. Jadi itu kayak surat mualafnya itu, sertifikat itu kalau kami ajukan nanti perombakan kakak di sana Pak Ustaz, itu kan berlaku juga Pak Ustaz kan? Berlaku seluruh Indonesia Pak. Iya alhamdulillah Pak Ustaz. Kalau kayak berlaku gitu, seluruh Indonesia, betul. Kalau bisa dari situ aja mohon kami sekeluarga Pak Ustaz. Baik. Dari situ aja dikeluarkan sertifikatnya Pak Ustaz. Baik, kalau memang berkeinginan dari sini kita akan buatkan, tapi itu tadi syarat-syaratnya harus dipenuhi. Satu, per masing-masing individu harus mengirim KTP masing-masing dan difotokan secara jelas. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, per individu silahkan tanda tangan di atas kertas putih bersih tidak bergaris. Iya. Terus difoto. Jadi per masing-masing individu difoto terus dikasih nama. Ini tanda tangannya siapa gitu kan. Iya. Nah, biar sesuai dengan KTP. Siap. Begitu. Udah gitu aja. Terus kalau ada nomor WA nanti silakan dicantumkan. Contoh semua orang ini 7 orang katakanlah punya nomor WA semua, ya udah dimasukin semua nggak apa-apa nanti. Oh iya, kayak gini satu Pak Ustaz, yang di dalam kakak itu satu anak dari keluarga yang masuk ke Islam ini Pak Ustaz, satu udah almarhum itu Pak Ustaz. Yang Johan namanya. Johan. Gimana ini maksudnya? Nanti mau dibuatin sertifikat juga. Saya nggak paham ini gimana maksudnya? Nggak usah. Kalau almarhum ya sudah nggak usah dibuatkan sertifikat Pak. Kalau udah almarhum kan udah meninggal dunia. Iya Pak Ustaz, itu mau. Iya. Tapi nggak apa-apa kalau dia juga mau ikut tanda tangan, nggak masalah, silakan aja. Nggak bisa tanda tangan. Gimana lucu deh. Cuma Pak Ustaz aja Pak Ustaz itu. Itu meninggal umur berapa bang anaknya bang? Masih kecil dulu Pak Ustaz. Insya Allah surga bang. Iya insya Allah.
Karena begini belum Pak, balik dia. Pak begini, itu keluarga itu ada yang belum punya KTP atau sudah punya KTP semua? Ada yang belum. Baik, kalau ada yang belum punya KTP, saya mohon izin kakaknya difoto dikirim. Kakak, kartu keluarga difoto nanti terus dikirim ya. Karena saya bisa mengambil datanya itu dari situ, begitu ya Pak? Iya Pak, ya. Tapi yang KTP, yang punya KTP tetap harus dikirim. Iya Ustaz, ya. Ya, oke, gitu aja dari saya, guru-guru saya sekalian. Mungkin mohon maaf kalau kepanjangan ya, teman-teman. Silakan Ustadz Alif atau Guru Ndazuma dilanjutkan. Silakan. Tafadhol. Ya, aku cukup, silakan yang lain. Aku ucapkan selamat dulu ya. Selamat ya, Pak. Sudah kembali kepada jalan yang benar, yaitu Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga istiqomah selalu di dalam Islam dan Allah merahmati antum-antum semuanya. Selamat ya. Lanjut. Masya Allah. Pak Ustadz yang imam masjid, tolong dibimbing, diajarkan sholat. Pak Ustadz izin. Dihimbau lagi Bang Handi yang mau bantu Bang Handi. Oh ya. Ustadz, saya bilang sama keluarga, kebetulan kita ada tempat balai pengajian, tempat yang kami syaratkan kemarin, kan ada videonya. Kemarin di situ ada balai pengajian dan saya sudah bilang sama bapak-bapak ini, sama adik-adik ini, kita di sini mengaji. Masya Allah kami terima semua dengan lapang lada. Insya Allah Pak Ustadz, bantuan akan segera datang. Saya imbau dulu kepada netizen yang menonton ini, yang nonton di sini ada 4.000, di YouTube juga banyak banget begitu. Saya imbau kepada teman-teman yang ingin berdonasi, di sana sangat membutuhkan saudara-saudara kita bantuan peralatan sholat, baju sholat, apa semua, Al-Quran. Ya segera diinfakkan rezekinya melalui rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia, nomornya 75 kali ditambah 51 ditambah 770 Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Insya Allah Pak Ustadz segera bantuan akan merapat disalurkan ke sana Pak Ustadz. Alhamdulillah. Bang Andi, Ya. saya nitip itu Bang Itu Andi. Pak Ustadz, apakah sudah sunat itu? Udah. Oh ya udah, alhamdulillah. Lanjut. Bang Ardiansah, kalau bisa Pak Ustadznya kita minta jadi perwakilan API di sana gimana? Bagaimana? Pak Ustadz bisa enggak jadi perwakilan API di sana? Bisa. Masya Allah. Ya, kita kan lagi yayasan yang sedang berkembang Pak, sedang merekrut lah saudara-saudara kita yang mempunyai kepedulian terhadap agama. Mari berjuang bersama melalui yayasan kita Apologet Islam Indonesia. Begitu Pak. Iya insya Allah. Allahu Akbar. Nanti tukar-tukar nomor ya Pak Ustadz. Iya boleh. Bang Andi, Ya. Bang Andi gue nitip 4 Al-Quran ya nanti ya. Insya Allah. Ya, Alhamdulillah. Ya, insya Allah. Iya ya. Ya silakan Pak Ustadz, ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin kami pun tidak ada lagi Ustadz yang bisa kami sampaikan. Mungkin saudara kita pun yang lain istirahat. Pak Ustadz izin sebelum kita sudahi, bisa disebutkan lewat sini namanya satu persatu. Ya 6 orang tadi, Pak Ustadz aja yang bicara. Namanya satu persatu Pak Ustadz. Namanya Satu. Sini Bapak. Enggak, HP-nya dioper-oper aja Bang Andi. Dioper-oper HP-nya, perkenalkan diri sendiri masing-masing gitu. Nama Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya ketua keluarga. Nama saya Dingot Sinaga. Silakan. Maksudnya bukan kepala keluarga maksudnya. Iya bapaknya ini Tino Lanjut. Sindangga. Oke. Iya Pak Ustadz. Ya silakan. Dingot Sinaga. Timo Sinaga ya. Dingot Sinaga. Oh Tingor Sinaga. Ya. Baik. Pindah lagi kan satu. Ya Ibu. Ya Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bu? Nama saya Ustaz Avelina Zega. Apelina Sega, terima kasih. Yang satu lagi, anak? Ustaz dari Nias Pak Ustaz. Dorinias, Masya Allah. Dorinias. Ke anak lagi, ke anak. Ini anak gadis. Anak gadis. Ya. Nama? Nama Gerarda Linda Sinaga Pak Ustaz. Apa? Gerarda Linda Sinaga Pak Ustaz. Gradalin. Geralda. Ya, Geralda Sinaga. Geralda. Ya. Geraldalin Sinaga Pak Ustadz. Oke, siap. Selanjutnya. Lanjut. Satu lagi. Yang habis disunat nih. Ya, habis disunat nih. Ini yang sunat. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Sardi Sinaga. Sardi Sinaga. Sunatnya udah sembuh belum? Udah. Alhamdulillah. Besok kita main futsal ya. Oke, selanjutnya. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Nama saya Sinaga. Siapa? Sinaga. Sinaho Sinaga. Oke, Masya Allah. Yang satu tidur, Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Iya. Ini satu lagi udah tidur nih Pak Ustaz. Yang kecil. Namanya siapa? Namanya Rotama Sinaga. Otama Sinaga. Rotama Sinaga. Baik. Pak Ustadz, yang imam masjid kita titipkan kan tadi nggak ikut syahadat, yang tidur itu disyaratkan ulang ya Pak Ustadz ya. Yang tidur itu besok insya Allah. Insya Allah. Iya insya Allah. Oke, makasih. Videonya kami kirimkan nanti yang sedang kemarin. Siap. Satu per orang, Ustaz. Apa itu? Disyahadatkan per orang, Bang Andi. Disyaratkan per orang boleh. Makasih Ustaz, Pak Ustadz. Udah Ustaz. Udah siap semuanya Ustaz. Pak Ustadz sendiri namanya siapa Pak Ustadz? Nama saya Raffi Isyah. Raffi Isyah, Masya Allah. Oh, bukan Sinaga juga ya? Bukanlah. Kalau Pak Kades namanya siapa Pak Kades? Beda lah. Oh, yang punya ini akun ini, Najirun. Ya ini Pak Kades nih. Ya ini. Nah, kita minta juga Pak Kades untuk gabung ke API Pak Kades. Siap, saya dukung. Oke. Nanti warganya diajak gabung ke API semua Pak Kades ya. Siap. Masya Allah. Kalau Pak Kades marga apa dia? Beliau? Marganya Pak Kades apa? Bro. Oh, bro. Wih, mantap bro. Bro. Bukan bro, Gurunda. Bro. Oh, bro. Oh. Itu Aceh berarti ya? Aceh, Kota Cane. Masya Allah. Iya. Luar biasa. Umumnya di Kota Cane pakai marga semuanya, Ustaz. Mantap. Ya, mirip ini pahlawan nasional. Patimura. Tengkumar. Oh, Tengkumar. Iya, sorry. Tengkumar, mirip. Patimura. Banju Allah kadang-kadang kalau kamu suka dibalik-balik. Patimura Ambon, Gurunda. Patimura Ambon. Pak Ustadz, salam buat semua kepada pemudi, tokoh masyarakat yang ada di sana Pak Ustadz ya. Salam buat semua mereka, sehat selalu. Ustaz. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya udah, ini udah cukup ya teman-teman. Dihimbau lagi. Terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang mempercayakan donasi infak sedekahnya untuk mualaf kita melalui yayasan kita Apologet Islam Indonesia. Kami segenap pengurus pusat dan DPW yang ada mengucapkan banyak terima kasih banyak. Insya Allah amanah akan dijalankan segera. Dan kepada yang mewakili dari pihak yang bersyahadat untuk menghubungi besok admin kita sahabat Bang Suma, biar sahabat Bang Suma nanti konfirmasi dengan pusat terkait dengan penyaluran dana yang akan kita salurkan untuk mualaf yang ada di sana. Bang Handi, nanti yang di Aceh dihubungi siapa? Ustadz Ali? Iya, Ustadz Ali ada di sana. Oke, sip. Nanti kalau misalnya beliau ada di Jakarta, berarti langsung ke perwakilan yang ada di sana aja Bang Handi.
Iya. Jadi Ustadz, kami bagaimana cara gabungnya Ustadz kepada API? Dinda Ardiansa jalur dia tuh. khusus aja, jalur khusus Anda kirim. Nanti lewat telepon lah, nanti lewat telepon aja. Ya, Ustadz kirim nomor KTP sama ini ke Bang Ardiansah. Iya. Silakan Ustadz. Gini deh. Nanti kan saya kan dapat nomor WA-nya antum dari sahabat Bang Zuma, adminnya ini. Nah, nanti antum saya telepon ya Ustadz ya. Iya Ustadz. Siap. Terima kasih Pak Ustadz. Ustadz, sebelum ditutup ada yang ingin disampaikan lagi? Apa kekurangan-kekurangan yang di sana Pak Ustadz? Silakan. Kalau kami bilang kekurangan Ustadz, semuanya ada kekurangan. Jadi kan kemarin setelah kita syahadatkan, jadi saya bilang kepada bapak-bapak ini, adik-adik ini kan, di balai pengajian kita bilang di sini mengaji anak kita, bapak pun ikut di sini, ibu pun boleh ikut di sini. Kita akan pertama yaitu kita bagaimana cara sembahyang yang benar. Masya Allah. Salat yang benar. Dan kita tidak pernah pungut biaya, Ustaz. Masya Allah. Sudah saya sampaikan sama beliau, kita tidak akan pungut biaya. Anak beliau silahkan di sini. Mudah-mudahan kalau ada Al-Quran, ada Iqra, kita kasih Ustaz. Masya Allah. Ustaz. Dan kemudian ada satu pertanyaan dari saya nanti Ustaz. Sudah kami musyawarah dengan kepala desa. Bagaimana caranya? Kata beliau tidak mau lagi ke sana. Cuman untuk mencari nafkah, kepala keluarga, orang tua akan mencari nafkah di luar. Cuman keluarga tinggal di desa kami Ustaz. Kami fasilitasi dengan swadaya kami cari tempat rumah sewaan. Mudah-mudahan ada keluarga kita pun yang sudah memberi. Artinya sudah memberi rumah sewaan dengan harga, dengan sewaan yang paling murah Ustaz. Allah Akbar. Oh iya, Pak Ustadz, sebelum diakhiri, sebelum Pak Ustadz turun, saya ingin tanya ke Pak Ustadz, mungkin juga menjadikan pelajaran bagi teman-teman yang ada di bawah ini. Pertanyaan saya Pak Ustadz, kenapa harus Islam? Silakan Pak Ustadz. Kenapa harus Islam? Karena Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama yang selain daripada agama Islam yang diridhai. Karena sesuai dengan kata Allah Subhanahu wa taala, Islam, agama yang aku ridhai adalah agama Islam. Masya Allah. Oh, udah ditanya. Sorry ya, mohon maaf Bang Andi. Lanjut. Gak apa-apa. Ya silakan Pak Ustadz. Masih ada mungkin yang mau disampaikan sebelum kita tutup. Di sana juga waktunya untuk istirahat. Kita doakan semoga nanti ada donatur ya, yang bisa. Ini ada mualaf, ada satu keluarga, dia tidak akan mau pulang lagi kepada kampung halamannya. Dia akan menetap di Aceh, tapi belum punya rumah. Siapa tahu ada yang mendengarkan di luar sana, baik di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kalau ingin membantu saudara kita, ya mungkin kita bisa buatkan rumah sederhana di sana. Nanti Pak Kades sama tokoh masyarakat menyiapkan tanah, kan begitu ya. Semoga saja ada donatur yang ingin memberikan sebagian rezekinya untuk saudara kita yang mualaf satu keluarga. Kita doakan bersama ya Pak Ustadz. Ya, insya Allah. Dan saya berdoa kepada saudara-saudara kita yang barusan masuk ke Islam, ada supaya tetap imannya. Itu yang paling penting. Apapun cerita adalah iman yang paling utama. Betul. Apabila iman tidak dalam diri pada si mu'alaf, maka itu tidak ada gunanya. Makanya
sering saya tekankan di sini, dan insya Allah saya pun semenjak mulai diislamkan, hampir setiap malam saya pun menjenguk kemari. Masya Allah. Makanya kemarin pun ketika sunat Rasul pun kami mencari donatur-donatur yang lain, dan insya Allah donatur-donatur kita siap mendukung, Ustaz. Masya Allah, mantap Ustaz. Kami siap mendukung 24 jam, Ustaz. Ya, terus dipantau ya Pak Ustadz, karena butuh bimbingan itu Pak Ustadz. Insya Allah, makanya saya pun Ustaz hampir setiap malam kemari, Ustaz. Yang perempuan ada Ustaz kita yang membimbing bagaimana cara sholat yang benar. Baik Pak Ustadz, karena sudah larut malam, habis ini kita setiap live kita akan terus membuka meminta kepada saudara-saudara kita agar tetap kalau ada yang mau berdonasi membantu ya tetap kita buka Pak Ustadz. Jadi insya Allah disegerakan bantuan ini supaya segera dimanfaatkan satu keluarga ini Pak Ustadz. Ya, itu harapan kami Ustadz. Apakah sudah boleh kami Ustadz mengundurkan diri Ustadz? Iya, tafadhol Pak Ustadz. Salam buat semuanya ya di sana ya. Baik Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Horas. Itu Pak Kades itu res. Kalau Aceh apa ya? Udah cukup, dia udah turun. Jadi teman-teman maupun lagi putus sambung ke sana, tetap kita masih buka yang ingin berdonasi karena di sana memang sangat membutuhkan ya. Siapa tahu di luar sana atau di Kabupaten Aceh apa di mana yang punya rumah tidak dipakai, ya mungkin bisa memberikan rumahnya dipakai. Karena keluarga mualaf ini nggak mau balik lagi ke kampung halamannya. Nah, di sana itu baru satu ruangan satu keluarga loh di sana begitu. Supaya mereka bisa beribadah dengan baik, tentu membutuhkan tempat tinggal. Tapi alhamdulillah sudah sebagian di-cover oleh desa dan tokoh masyarakat termasuk imam masjid. Alhamdulillah. Ya, jadi semuanya bisa tercover sedikit demi sedikit. Ya. Tadi di bawah Ibu Rahma ada itu mau bantu. Silakan Ibu Rahma minta naik. Mau bantuan seperti apa? Kami tunggu di sini. Ibu Rahma minta permintaan. Nanti gua ke tempat lo ya Bang. Apa namanya, gua ada Al-Quran yang ada terjemahannya itu loh. Yang Nur Karim. Itu ya. Gua mau kasih ya. Ya. Masih baru semua. Jadi biasanya kayak apa namanya yang mualaf-mualaf yang datang ke tempat gua itu gua kasihin. Nah itu masih, kalau nggak salah ada berapa sih, sisa 4 ya? Iya. Ada sisa 4. Ya. Baru semua, masih baru. Ini siapa nih? Ini Kristen Islam nih. Apa mau mualaf juga? Halo Mamluka. Selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Mamluka. Halo. Suara sonde ada. Suara sonde ada. Ganti aja, kayaknya nggak ini kejeda dia. Gila ya, gue baru-baru ini gue apa namanya ngikutin syahadat 6 orang langsung. Udah berapa kali ya Bang Andre di sini mensyahadatkan satu keluarga itu, yang di Jepara itu juga itu ada 4 orang atau berapa itu?
Iya, enggak, saya baru ngerasain ini, Mbah. Baru ngerasain ini. Gila ya, 6 orang langsung tanpa paksaan, tanpa didatangi, tanpa diembel-embelin. Itu bukti. Itu bukti itu. Kami ucapkan ya yang sudah transfer ke rekening API, kami ucapkan terima kasih. Semoga rezekinya semakin dipermudah. Segala urusannya juga semakin dipermudah. Segera bantuan Anda kami salurkan langsung ke sana. Oke, mantap. Untuk saudara-saudaraku yang mau mualaf jangan ditiru Bang Andre ya. Dia ngajak berantem dulu sama saya baru mualaf dia soalnya. Jadi kalau yang lainnya jangan ya. Nggak usah diituin, nanti ini jadi kayak gimana, jadi nggak enak gitu loh. Gue sebelahan lagi sama Mbah ini dulu tuh. Allah Akbar. Alternatif tobat, silakan segera bertobat, ya kan? Kembali Maaf ya teman-teman. Maaf ya teman-temannya, maaf ya saya nggak bisa menyebutkan satu persatu ya yang telah berdonasi ya. Ada hampir ada yang 1.500.000 nih. Dari siapa ya? Nggak usah sebutin namanya ya. Sudah berapa jumlahnya, Mbah? Aku belum hitung, pokoknya banyak. Taruh ya. Ada lagi baru masuk nih dari, saya nggak usah sebutin namanya ya. Pokoknya semuanya terima kasih gitu ya. Semoga insya Allah bermanfaat. Ada 20 lebih nih bukti transfer di sini. Kalau ada teman Kristen di bawah ada nggak? Silakan naik, kalau kita lanjutin lagi diskusi ya. Ada yang nanya tuh Mbak Sugi, itu gimana ceritanya Bang Andre? Lihat di YouTube aja, lihat di YouTube ya. Gimana ceritanya? Nah, Ibu Rama nih mau naik tadi, mau membantu beliau, sebentar ya. Assalamualaikum, Pak Rama apa Ibu nih? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Salam kenal semuanya Pak Ustadz. Ya, salam kenal Mbak Rahma. Saya dari Papua. Siap. Di sini tadi saya lihat itu, alhamdulillah ya saudara baru masuk satu keluarga dari masuk Islam ya. Iya betul Bun. Dan di situ saya dengar dan saya lihat terharu. Saya ingin mau sumbangkan sedikit saja. Bantu-bantu saja di sana. Udah tahu nomor rekeningnya? Belum. Itu ada di bawah tuh Bu. Coba teman ditulis lagi. Atau bisa diambil pulpen ditulis. Gue copy paste nih, tunggu. Oh iya. Tuh. Oke. Itu paling bawah Bu tuh, dari Pak Tommy. Oke, siap. Jadi atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia Bank BNI. Oh, iya. Nomornya yang itu Bu. Oh ya, makasih. Kasih Bu Rama. Salam buat saudara-saudara di Papua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, siap, makasih. Kembali Bu, makasih. Bang Andi, itu di bawah ada Bang Riko, izinkan untuk iklan dulu Bang Andi. Oke. Bang Riko, silakan Bang Riko. Ada waktu sekitar 3 menit untuk Anda. Silakan minta untuk iklan. Ya, silakan Bang Riko.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, saudaraku dimanapun berada, mohon maaf mengganggu sebentar waktu Anda semua. Terima kasih sudah dinaikkan. Semoga sehat selalu, murah rezeki dan panjang umurnya dan dimudahkan urusan. Saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung, sedang berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Ada pempek sutra tenggiri, ada kerupuk ikan tenggiri, ada abon ikan tenggiri, ada pastel mini abon ikan tenggiri, ada peletek telur cumi, dan ada stik telur cumi. Yang berminat silahkan untuk follow saya dan ambil WA saya ada di bio itu. Insya Allah amanah dan halal kami kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui Lion Parcel, Cicepat dan JNT ke seluruh wilayah Indonesia dan Malaysia serta Singapura, Taiwan. Yang berminat silahkan langsung japri ya. Tolong ditamen dikit Pak Sugi. Oke, saudaraku sekalian, mari kita bantu saudara kita Bang Riko Mualaf yang sedang mempromosikan jajanannya ya khas Belitung, yaitu berupa pempek, terus pletek dan sebagainya. Dengan cara begitu kita sudah bisa membantu perekonomian Bang Riko ya. Oke, silahkan bagi Anda yang ingin memesan bisa mengambil nomor WA-nya di bio-nya Bang Riko. Mari kita bantu saudara kita untuk mengais rezeki dengan cara berjualan. Mari kita saling membantu ya saudaraku ya sekalian. Oke, itu saja. Terima kasih. Terima kasih semuanya Bang Handi, Bang Zuma, dan Bang hostnya serta semua yang ada di sini. Hanya itulah kepuasan buat bagi kami ya untuk iklan hari ini. Terima kasih sudah dinaikkan. Kami pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku cek lagi di bawah ya. Siapa lagi yang mau minta naik nih? Kalau ada teman Kristen silakan minta naik. Kalau ada teman Kristen silakan. Siapa ini? Alma Ribi Solomon. Silakan, Bang. Ini ditungguin. Hah? Tungguin Kak Indri nih. Ngomong apa, Bang? Nanti ada suaranya. Suara sonde ada, Bung. Bang, akan ada yang mau disampaikan, Bang? Kalau nggak mau disampaikan, apa yang mau disampaikan? Sama aja, Bang. Sama ya. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau disampaikan? Nggak ada, Bang ya. Maaf ya, Bang. Nanti pemain dulu ya, Bang. Ini siapa yang mau kayak begini? Siapa yang mau? Yang paling yang mau naik konten tuh orangnya nekat, itu aja. Gurunda sampai stres lagi dia. Ini ada orang Belanda nih naik nih. Gurunda. Silakan Sinyo Van Houten. Sinyo Van Houten. Ini coklat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi. Waalaikumsalam. Bang Muhammad, Bang Andre. Siap Bang. Mau tanya aja cara menghubungi Bang Handi kayak apa ya? Nomor WA kayak? Apa Bang? Nomor cara menghubungi Bang Handi. Atau nomor WA saya Bang. Bakar lilin aja juga bisa Bang. Bakar lilin. Betul. Nomor saya ada yang tahu nomorku di bawah, ditulis dong. Aku nggak bisa ngetik sendiri, nggak bisa kelihatan. Ada. Kalau nggak di YouTube saya ada nomorku tuh, Andi Selebes Channel, di situ ada deskripsi, nomor saya ada di sana Bang. Baik Bang. Ntar DM saya aja Bang, kalau nggak DM saya nanti saya kasih. Ntar DM saya nanti saya kasih nomornya dah. Sudah Bang.
Sudah beberapa saya DM di teman-teman atas ini Bang Adrian. Ya udah, DM saya. Kalau saya pasti bales. Kalau Bang Handi kan dia jarang balas DM dia. Siap Bang. Bang Handi tuh ini dia terlalu sibuk. Siap. Nanti saya balas. Oke. Salam Bang dari Cilacap, pesisir Laut Selatan, Nusa Kambangan, dari Sinyovan Hotel. Jenengan Cilacap. Itu aja Bang Handi terima kasih. Yang lain terima kasih. Cilacap Bang. Inyong Kroya. mulai dulu tuh. Apa iya? Mulai. Semua bisa Bang. Ya inyong Kroya. Bang dari apa? Jenengnya lali aku apa? Dari Aji Barang terus Wangon. Ya Margasana rel kereta belok kanan ya Kroya. Iya betul Bang Handi. Kapan-kapan mampir Cilacap Bang? Iya ya Kang. Siap. Gitu aja Bang Handi. Siapa tahu ada yang mau like lagi, saya langsung pergi ke YouTube Bang Handi. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi maksudnya kalau ada satu daerah langsung ngapak dia. Pantesan Bang Andi kayak Jepang, ternyata dari Korea dia. Iya Kroya. Oh Kroya bukan Korea. Kroya. Itu loh yang dekat Ciledug itu loh Mas Sugi, Kroya. Orang apa? Orang kepenak Pak Dek, kepriwe. Ya iyalah. Nyong juga wong buntu, jadi ya bisa-bisa bae nyong ngomong bahasa ngapek ya orang kepenak. Ya nangkene bae. Mbak Sugi mah enggak pantas Mas Sugi. Nangkene bae aya lunga-lunga, nangkene bae. Ini lagi jual beli minta naik melulu apa sih lu? Apa ini? Enggak ada. Ini si Sadli tidur nih. Dia begitu tuh. Iya, diserahin ke gua enggak apa-apa. Iya, tidur dia. Tidur di kamar sebelah itu, di kamar sebelah. Paling ngerokok-ngerokok, dia nongkrong dia tuh. Saat dan enggak nyaut kan? Ada. Bang Cik, Assalamualaikum Bang Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarku di sana Bang Cik? Alhamdulillah Bang Andi. Saya minta bantuan sedikit Bang Andi. Kira-kira bisa disampaikan enggak Bang Andi? Apa Bang? Apa yang tidak ingin disampaikan Bang? Yang ingin. Kalau yang tidak ingin banyak, tapi yang ingin ini satu. Oke Bang, yang ingin aja Bang, yang tidak ingin mah jangan Bang. Silakan Bang. Saya kebetulan ada di Aceh ini ya. Oh di Aceh masalah. Jadi kebetulan saya terharu kali dengan satu keluarga yang tadi mualaf tadi Bang Andri. Saya ingin mewakafkan saya punya tanah kalau mereka mau berkebun dan saya kasih modal tanahnya aja. Masya Allah. Kira-kira mereka mau enggak? Insya Allah nanti koordinasi. Tolong disampaikan kira-kira ada sawah dan kebun yang mau dia tanam apapun bisa tumbuh di situ beserta pondoknya. Tolong bisa sampaikan. Bang Cik, kita berbagi nomor telepon aja Bang. Baik. Tapi saya nggak tahu nih untuk menulis nomor telepon apa, saya tulis nomor telepon di komentarnya saja atau gimana Bang Andi? Ada di komentar itu di bawah. Tulis nomorku di bawah. Nah, tolong tulis nomor saya biar Pak Ciknya tulis. Oh, oke. Tunggu ya Pak Cik ya, ada yang belum nulis nih. Oke. Siapa yang paling duluan nulis nomor teleponku di chat, saya kasih hadiah. Cepetan, saya kasih hadiah bener, serius. Hadiahnya cash. Wah, Tommy itu ada si Tommy Bang itu. Tommy yang paling, ya Tommy itu. Yang tulis nomor saya Tommy, hadiahnya Bang Tommy naik haji bagi orang yang mampu. Itu bukan hadiah, itu info. Itu bukan hadiah, itu info. Hadiah dong, kan itu doa. Iya, tapi info. Iya juga. Bagi tidak mampu. Oke Bang Andi. Ya.
Di WA aja ke saya Bang. Makasih Bang. Oke, makasih. Assalamualaikum. Saya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kurang tempat segala macam nggak apa-apa, turunin saya aja Bang Andi. Wah beliau mau memberikan tanahnya itu loh. Kalau mau digarap, beliau itu sanggup. Wah keren tuh. Sawah. Satu lagi. Sebutin lagi ya. Wah Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Grogi aku Bang, dinaikin. Ya kan abang minta apa yang mau disampaikan Bang? Ada berapa hektar Bang sawahnya? Oh bukan saya Bang. Oh bukan Bang ya? Andi, bukan. Karena warisan gimana? Udah dijual belum? Bukan. Oh, belum ya. Bukan. Salam Bang Zuma, Om Sugi, Bang Handi. Om Sugi. Enggak kali dengar Om Sugi. Ya Bang, ya Bang. Malah Prince. Kalau Om panggil Om itu kekotaan, terlalu kekotaan kalau dipanggil Om. Manggil apa Bang? Pak De aja Pak De. Oh Pak De. Selamat malam Pak De Sugi. Ya, selamat. Sehat Pak De. Alhamdulillah sehat walafiat Bang. Ini mana Oten Pak De? Kok nggak ada? Otennya masih berduka cita karena melihat ada 6 orang bersyahadat langsung. Ten naik ten. Ini saya jual bordelek rasa keju. Ya udah dulu ya Bang ya, kalau Ten naik Abang dibawa dulu karena. Oke Abang. Terima kasih banyak Abang. Makasih ya baik saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Desugi udah bisa dipanggil Om itu kalau udah terpilih jadi anggota DPR. Nah, tinggal di Jakarta baru dipanggil Om. Cuman gua doang yang manggil Mbah. Cuman gua. Ya kan Mbah? Betul. Nggak ada yang lain, cuman gua doang Mbah. Nah. Sama bini gua tuh Mbah Sugi mana ngikut-ngikut Mbah Sugi. Naikin dulu kokoh. Enggak ada out ini bawa, nggak mau naik ya. Benar kata Pak De, naik, waduh, apa namanya ya? Keringat dingin dia Pak De ya. Bukan, kalau naik Oten tuh nekat, itu aja. Gua bilang nekat. Selamat malam Koko Jack. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Koko. Nah, selamat malam semuanya, Mbah Sugi ya, Mbah Sugi, Bang. Jangan Pak De, Oh, jangan. Pak De. Mbah cuman saya doang. Nah. Pak De Sugi, iya semuanya lah. Cuma mau tanya nih, Bang Handi, kalau di Kalimantan Tengah sini ada nggak perwakilan dari API? Ada Bang. Kalteng sudah ada Kalteng. Oh, di mana? Di Palangka atau di Sampitnya? Itu saya kurang paham, yang jelas apa namanya, anggota di Kalteng itu sudah ada. Oh seperti itu ya. Ya, abang inilah daftar API, nanti apa orang-orang di Kalteng yang sudah menjadi anggota API dikontak aja untuk membentuk kepengurusan begitu. Iya, olehnya saya ada di Kota Sampit nih. Dari Kota Sampit ya. Iya, dari Kota Sampit. Oke Bang, nanti dikoordinasi ya Bang. Oke. Makasih Bang. Terima kasih Bang Andi sudah menaikkan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gantian ya Bang. Di PW Kalteng kayaknya belum ada Bang Andi ya. Bang belum turun ya Bang. Kalau anggota sudah ada dari sana, cuma DPW-nya yang belum ada kayaknya. Pemain Gojek mau naik jangan dulu, ntar dulu aja, cuman manggil jam jum doang. Gak apa-apa, naikin aja, dia ada mau disampaikan. Mana cuman jum. Sudah ada lagi.
Jum nongol lagi tuh. Ya men, malam men. Masih alasannya baterainya mau habis lagi nih. Lihat aja nih. Jum, Tuh kan? Enggak apa. Biar Manyum ada hiburan. Nah, itu kan. Giliran permain Kojek Bang Cuma ini nyaut lihat tuh. Kan dipanggil. Apa kabar cucu? kenapa suaramu Jum? Jum. Habis telan pelek sepeda. Pelek sepeda busa. Pelek sepeda. Pelek sepeda. Mainannya Bang Zuma. Lama kali kau naikin aku. Masih baterai mau habis. Nah, ini saya baru lihat PT-nya itu, di PT dia keren, ganteng banget Bang Juma. Tengok tuh PT-nya tuh. Wih. Ternyata penggemar juga nih. Masa orang yang ada tahu. Soalnya kan di kena ke Eru. Ini saya lihat PT-nya nih. Maksudnya apa? Bateraiku ini 28 Jum. Tuh kan? Ya kan? Oh, 28. Ngomongnya baterai lagi kan? Baterai. Dia minta dia lepak tuh dari komak dan anak. Pasti alasannya baterai mulu. Kalau ada orang Bugis ngerti nggak namanya di Ini- lepak tudang. Mbak Permen udah mandi. Minggu dari sore enggak dinaik-naikin. Oh iya dari sore. Baik kejam kali lah hostnya. Dari sore udah dinaikin, ngapain aja? Janji, katanya malam minggu. Oh, janji mau ngapain malam minggu? Waduh, Gurunda. Wah. Wah, bahaya ini Bang Juma, Bahaya ternyata di belakang ada main ya. Jadi diam-diam. Ada main ya. Haji Saya Subedi udah udah main gini ya. nunggu bateraiku enggak dinaikkan. Dari hari Sabtu kemarin dicas sampai sekarang baru 28 gitu. Kemarin kan 28. Kemarin 28% juga betul Gurunda. Casnya pakai aki Udah soalnya. lobet Jum. Siapa Bang Andi? Haji Subeni. Udah 28. Haji Damin. Damin Oh, Haji Sada. Damin udah mulai main ya di belakang ya. Aslinya gue pengawalnya Babe Damin loh. Aslinya ini gue pengawalnya Babe Damin loh. Iya betul. Bener. Ada tuh buktinya. Ini nanti Gurunda nih gue pengawalnya nih. Men lu dicari Ibu Rasmi. Banyak yang inbox saya Jum. Apa katanya? Suruh diam. Katanya saya cocok sama Bom-Bom. Saya tak mau lah. Kenapa larinya ke Bom ya? Bombok ganteng loh rambutnya. Ada aja nih orang, ya Allah. Hiburan. Kalau Bang Andi nggak ada leher. Fisik. Bom katanya nggak ada lehernya, makanya nggak mau dia. Nggak bisa disembeli dong kalau nggak ada lehernya. Gimana? Parah. Ganteng Juma Bang Andi. Oh dia senang ini karena nggak ada perempuan di atas, senang kali dia sendiri, dia perempuan kan. Oh iya. Kalau Bunda Rama dia ribet sama Bunda Rama. Bini gua aja dicemburuin. Men, kamu Janganlah umur berapa naikkan sih, Men? perempuan, apalagi si Rasmi. Benci kali dia sama si Rasmi. Ada apa dengan Rasmi? Cemburu Gurunda. Iya. Rasmi ada di bawah. Stres. Bu Darmi biasa Bu Darmi kan. Gimana sih cara mengundangnya dia? Gak kelihatan namanya. Bu Rasmi. Sama Bu Darmi gak kelihatan namanya. 21 Jum bateraiku sekarang. 21. Habis itu mau ngapain? Masuk kamar mandi. Kencang kali 28 tiba-tiba 21. Disedot apa? Kemarin alasannya baterai juga, sisa 28%. Sekarang juga 28%. Mati lampu.
Tapi saya yang paling jijik debater Kristen tuh memang Rasmi. Mulutnya itu terlalu kotor. Iya Pak. Jijik saya sama Rasmi itu. Semua Kalau anggota permen ini enggak? Enggak lah, dia biasa-biasa aja. Kalau Rasmi memang kotor mulutnya. Kembarannya permen itu. Ahi. Oh, kembarannya. Iya. Jangan kau samakan, Jum. Enggak mau dia. Enggak mau dia disamakan sama Rasmi dia. Cuman kalau permen ini lebih cantik karena dia jarang pakai lipstick. Beliau ini biasanya pakai apa? Pakai batu merah gores di bibir. Biar merahnya itu Pakai batu merah. berbeda gitu loh. Banyak pakai Lebih minyak rem. lebih fantastik. Benar kan, Mbak Permen? Pakai bedak pun dia jarang. Iya sih. Tuh kan, nah, apa? Paling pakai tepung, terigu untuk bedak. Kalau dia mau keluar itu pun sekali-sekali. Ini permen ini apa mau diomongin Banyuma, iya melulu dia. Nggak boleh Pak. Manut dia. Dia mantan pemain bola ini, Tarkam. Bagian back. Jum, itu posisinya ada apa? Back kiri? yang inbox, Jum. Apa katanya? Apa katanya? Katanya kau ngasih uang ya ke si Juma katanya. Mau kasih uang ke Bang Zuma gitu? Mau? Emang kau mau, Jum? Ini kan uang hasil rentenir katanya haram. Mau. Yang penting kamu syahadat. Syahadat ya. Nanti dulu lah, Jum. Loh, kenapa pakai nanti? Ayolah, syahadat kita ya. Kaulah ya, Jum, yang murtad, Jum. Parah kali. Jangan-jangan kakaknya si seger-seger ini. Kalau Bang Juma murtad, Kasih ceweknya ini. Anda mau jadi istrinya gitu? Kalau Bang Juma murtad, Anda mau jadi istrinya? Ya kalau si Jum mau. Oh gitu. Yang penting saldonya besar. Gimana? Banyak, Jum, uangku. Berapa M? Janganlah, Jum, rahasia, nanti aja di inbox. Udah mulai nakal, menginbox. Emang Bang Juma sekarang udah bisa inbox? Udah kita jodohkan aja tuh sama ini, sama Dinda Diansa. Men, kali mandi dalam sehari, men. Mandinya sekali seminggu, pas mau ke gereja aja. Apa? Ya marah dia. Enggak, main-main. Itu ada pertanyaannya Bang Handi. Coba buka kamera Permen, bisa nggak? 2 kali lah, Bang Andi. Itu 2 kali seminggu Bang Handi, 2 kali seminggu katanya. Belum bisa dia open cam. Enggak lah, Jum, malu. Kok malu? Kenapa malu? Tapi cantik. Men, Nanti aja lah, Jum, di inbox. Men, kamu berat badannya lebih berat badannya berapa daripada berat dosanya? Mana lebih berat? Oh ini kembarnya jual beli, betul. Dosa sih kayaknya, Bang Andi. Dipikir-pikir tuh permen Kojek nih cantik, tapi sayang nggak ada yang mikir. Gimana dong? Lebih berat dosanya katanya daripada berat badannya. Ini kalau lu gak dapat kayak gini langsung disambar nih. Loh, lu gak aja Diapain? samping dibedakin aja mau dia. Oh gitu. Wah, apa aja mau dianya, disuduk.
Ya udah. Saya cari itu foto-fotonya Luga kayak gimana sih Luga? Oh ternyata ganteng. itu lehernya banyak dakinya. Kang, siapa? Ganteng Luga. Luga tuh ganteng, keren. Bener. Kalau ngelihat kanan, ke kiri bisa dilihat. Bener. Lehernya berdaki. Balas si Luga. Waduh, bahaya ini. Ini fisik mulu loh dari tadi loh dia. Katanya bom gak ada lehernya. PR-nya Luga berdaki. Ini apa lagi nih? Ini bahaya ini orang. Tapi dia nabinya Kristen. Hah? Luga nabinya Kristen. Oh, iya. Dia nabi loh. Siapa namanya permen? Nabi loh tuh. Gak percaya saya. Apa? Itu ke kafe saya dia bawa trompet sangkakala Gak percaya. Ditiup lu, wah habis. Ke kafe saya itu bawa, hah? Iya, waktu itu bawa trompet yang kayak tanduk itu kan? Iya, trompet sangkakala. Tahun baru itu trompetnya. Oh bukan, oh gede begini. Kalau ditiup sama Luga, habis. Makanya pas dia mau tiup, jangan Luga, jangan, udah. Wah bahaya kalau ditiup tuh. Tapi PR-nya daki ya. Kok tahu? Itu tanduk apa ya Bang Andre ya? Katanya sih ini tanduk domba. Emang ada domba sepanjang itu tanduknya? Yang itu loh yang melingkar. Yang melingkar begitu, ada. Dan itu memang menjadi ini ya, menjadi simbol di karismatik ya. Kan banyak orang-orang itu bawa trompet itu, saya lihat. Apa trompet? Bukan cuma Luga aja yang punya kayak gitu. Iya, tapi dibawa-bawa loh itu katanya itu trompet sangkakala. Itu bahaya itu. Bahaya loh. Udah kalau ditiup sama Luga, habis sudah. Habis. Makanya pada saat mau ditiup kan kita rajam. Permen. Dipanggil itu Gurunda tuh permen. Malah dimiut sama dia. Permen. Celanamu kok robek? Permen? Jum, suaraku kedengeran gak Jum? Baru kedengaran. Permen? Iya. Celanamu kok sobek? Kenapa itu? Bateraiku 18 Jum, kayaknya nggak kuat ya. Aduh ya Allah. Itu aja terus masalahmu dari kemarin bateraimu. Ada aja ya Allah. Sambung pakai aki. Awas sama bolo. Apa sih? Aduh ya Allah. Itu aja terus. HP-nya disambung langsung pakai genset. Nggak bisa saya sambil ngecas Jum. Oh gitu. Men, kamu tinggal di mana sih, Men? Pancoran. Apa Bang Andi? Tinggal di mana? Giliran. Dan aku Bang Andi. Giliran Bang Handi panggil abang, giliran saya Jum. Panggilan akrab katanya. Oh gitu. Oh iya Jum. Oh Mas. Kamu kalau manggil Jum terus nggak dinaikin lagi Ada loh. yang info katanya suruh manggil Kira-kira saya. men, kalau kamu manggil Jum terus nggak dinaikin lagi gimana? Apa nggak sedih? Hah? Sedih nggak kalau nggak dinaikin lagi? Panggilannya Ada Bang di Haji. info suruh manggil sayang.
Enggak, Bang Haji, Bang Haji. Yang nyuruh kamu manggil sayang siapa? Bang Zuma gitu loh. Jum. Banyak itu netizen katanya panggilnya sayang aja. Coba. Malu lah Jum. Oh, malu. Ada malunya Bang Andi. Nama aslinya siapa sih, Permen? Margareta. Oh, naik kereta. Kok orang tuanya kasih nama keren kali? Margareta Jum. Bukannya itu ini merek mentega, bukan? Iya kan? Merek mentega kan itu? Bukan. Jadi? Itu margarin. Oh, margarin. Yang tadi disebutnya apa? Margaret. Oh, Margareta. Berarti dia lahir pas lagi di atas kereta ini. Ya kan? Jum, kalau aku ngilang bateraiku lobet ya. Ini tinggal 9. Apa HP-nya ini? Tadi 28. Habis itu 21. Sekarang tinggal, astagfirullah, HP apa ini? 9, Jum, 9. Oh, 9. HP-mu merek apa? Nexian. Bukan. Simbada. Kawasaki. Simbada. Oppo lah Jum. Oh, Oppo. Mereknya Simbada. Jangan-jangan HP-mu berasap, kok tiba-tiba kencang kali turunnya. Aduh ya Allah. Hiburan nih. Sebelum Oten beneran Hari naik. Minggu kemana Jum? Ke Medan. Kemana itu medannya? Di mana? Ancur Batu. Bukan Bang Andi. Mau lihat ini. Apa namanya itu? Ya itu. Samosir. Ya. Meriam Buntung. Bisa lah nanti kita ketemu. Bisa banget. Terus apa yang kamu lakukan pada saat ketemu sama Bang Zuma? Pertama, misalkan ketemu nih. Sungkeman, dia cium tangan. Yang mencutak panah. Ntar dulu, apa Permen? Pas ketemu nih Bang Yang Zuma pasti nih. dia cium tangan saya dong. Gitu. Iya. Bateraiku 5 nih, aku turun ya nanti. 5, cepet banget. Baterai soak. Katanya orang kaya, banyak duit. Orangnya juga soak. Aduh ya Allah. Besok beli HP baru lah. Tapi bener katanya Bang Andi, nggak apa-apa hiburan bener. Ya, jadi hiburan supaya nggak stres Gurunda juga. Nunggu sampai 1% aja lah Jum. Ya terserah. Iya, berarti masih ada 15 menit berarti. Mending paling cuma 4 menit lihat aja nih. HP-nya katanya merek Yammar. Hah? Mereknya apa Gurunda? Merek Yammar kayak mesin genset. Iya, aku botak. Kok bisa ya? Bukan Firman. Yammar. Simbada. Udah merah Jum. Merah cepet banget dapatnya. Kencangnya. Dapat bulan dia. Kenapa cepat kali? Itu namanya baterainya sudah loksoy. Bener juga ya, bener loh. Saya nggak kick loh. Mati dia. Dia ngecas pakai itu, yang cas kodok. Aduh, parah. Enggak ada aja gitu loh. Itu ampun ya Allah. Ya hiburan lah Gurunda ya, hiburan. Supaya nggak stres. Nanti ngadepin nih Oten nih. Nah ini siapa nih?
Andy, Sanji. Oh ini kayaknya muslim ini. Orang yang standby di bawah muslim semua. Ya kalau orang konten mah masuk mah nekat. Apalagi tadi udah. Ya, Kang Endi kumaha? Ya naon? Kang, Mati ya. Tuh Jokowi tuh katanya saya Kristen. Jokowi tuh naikin tuh. adi mah tuh badai di luhur mah. Mana mah cicing bae. Kumaha ya Kang? Nah, udah turunin aja lah, nggak jelas. Si Akang mah masih di proyek sih. Akang di IKN. Tidur dia tuh. Dia tidur. Apa? Tidur. Aduh. Ngorok. Itu katanya Jokowi itu. Bang Andi, Jokowi. Mana dia coba lihat. Ngaku dia Kristen katanya. Nah, nggak ada. Ada aja ya, gua jarang-jarang naik. Lu mau lecehkan nama presiden ya, gua naikin beneran ya. Kalau kau menghujat pakai nama ini ya, resikonya tanggung sendiri. Shalom, selamat malam. Malam Bang. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Tuhannya Yesus memberkati. Ya. Silakan Bang. Judulnya apa ini? Judulnya adalah kenapa anaknya Maria itu dituhankan gitu Bang. Oh, setiap hari kamu bahasnya itu aja. Terus apa lagi yang mau dibahas Bang? Jadi menurut kamu apa? Menurut saya dan keluarga saya dan tetangga saya, anaknya Maria itu manusia Bang, namanya Yesua Amasia. Itu pendapat tetangga saya. Saya habis rapat, barusan saya rapat memutuskan bahwa anaknya Maria itu manusia, namanya Yesua Amasia. Memang dia roh itu turun menjadi daging. Daging itu yang disebut manusia. Rohnya siapa Bang? Roh Allah. Oh, roh Tuhanmu menjadi manusia Bang? Tuhanku Tuhanmu juga. Allah. Oh, kok bisa Tuhan kita sama Bang? Allah itu satu. Gimana ini Banyuma ini? Layak nggak nih Banyuma? Iya silakan Bang, lanjut. Kenapa Banyuma aja lah, kok kakak sedih ya? Dewasa tak? Begini ya. Biar dia bernarasi dulu. Silakan Bang. Andi. Kenapa kamu tidak percaya Tuhan itu satu? Yang kamu tidak percaya Yesus itu sebagai Tuhan, itu yang kamu tidak percaya. Banyuma dia wakili saya, silakan Banyuma. Dewasa kak, kalau Mandre. Oh, kenapa kamu komentar bahwa tidak bisa jawab? Om. Begini, saya izin bicara ya semua. Iya silakan. Ya, kenapa setiap hari itu kamu bahasnya Yesus itu bukan Tuhan? Dan kalau orang jawabnya Tuhan, kamu pasti putar bahasa bilang kenapa dia bisa dilahirkan sedangkan dia Maha Kuasa. Oke. Baik Bang ya, kita dialog ya. Menurut saudara Tuhan itu Maha Kuasa kagak? Tuhan itu Maha Kuasa. Dia bisa buat apa saja, bisa menjadi apa saja. Oke, baik. Tuhan Maha Kuasa ini bisa nggak berhenti menjadi tidak Maha Kuasa selama sehari, 2 hari, 3 hari? Bisa nggak? Bisa saja,
Pada saat Tuhan kehilangan manusia. Pada saat Tuhan kehilangan identitas sebagai Sang Maha Kuasa, yang menjaga alam semesta ini siapa? Begini, Ya. pendapatnya bukan seperti itu. Kamu hanya gimana ya? Mencari-cari satu komitmen untuk menjatuhkan komitmen yang lain. Oh bukan kan, ini kita berbicara mengenai logika ketuhanan. Kita nggak masuk ke ranah agama dulu, logika ketuhanan dulu nih. Berbicara mengenai ketuhanan berarti kita berbicara mengenai hakikat yang maha kuasa. Kemahakuasaan dari Sang Tuhan menurut saudara itu bisa saja hilang. 1 hari, 2 hari, 3 hari dan seterusnya. Nah, muncul pertanyaan logika ketuhanan. Bagaimana kemahakuasaan itu hilang menjadi tidak maha kuasa? Sementara alam semesta ini kudu harus dipegang secara mutlak oleh Sang Maha Kuasa. Aspek penyeimbang adanya kehidupan di atas muka bumi ini itu dikarenakan kontrol dari Sang Maha Kuasa. Ketika sang kontrol kehilangan jati diri, maka apa yang ada di atas muka bumi ini akan hancur. Nah sekarang ada di Anda PR-nya. Kemahakuasaan Sang Pencipta kehilangan pada dirinya. Bagaimana bisa Anda kemudian menganulir keadaan kehidupan kita di alam semesta yang begitu majemuk ini, ketika kemudian Sang Maha Pencipta ini kehilangan diri, kehilangan jati diri, kehilangan kekuasaan? Silakan. Kenapa Anda tahu bahwa dia bisa kehilangan kekuasaan? Karena penggambaran Anda tadi kan saya kan nanya, Bung. Anda mengatakan bisa tidak Tuhan yang Maha Kuasa ini kehilangan kemahakuasaan barang sehari? Anda mengatakan bisa. Bisa dan tidaknya itu bukan urusan manusia. Oh, ini kita logika ketuhanan, Bang. Kenapa harus logika? Lah karena kita manusia berakal, makhluk berakal. Kenapa harus samakan logika manusia dengan Tuhan? Justru karena itulah Tuhan menitipkan akal di kita supaya kita itu bisa mengenal Dia, kan gitu poinnya. Nah, terus? Sekarang saya ulang nih, kalau Anda mau ralat boleh. Apakah Sang Maha Kuasa ini bisa berubah menjadi tidak maha kuasa? Bisa nggak? Saya kan tidak belajar sampai situ. Tapi Yesus? Begini, saya jelaskan. Oke. Kenapa dia turun, rohnya itu turun menjadi daging yang menyerupai Yesus? Karena mau menebus dosa manusia. Nah, ini nabrak logika. Nabrak logika ini. Dan jikalau dia tidak turun menebus dosa manusia, nah tidak ada Bang Suma, tidak ada saya sampai sekarang. Mati aja. Ini logika apa yang Anda ingin bangun dengan konsep doktrin dogma kayak begini? Sekarang begini, ingat sejarah Nabi Nuh ke tidak? Iya. Nah, kalau dia mau menghukum satu dunia, menghabiskan manusia, bisa saja. Tapi kenapa tidak bunuh lagi Nuh? Ini kita tidak berbicara aspek makhluk. Kita sedang berbicara mengenai aspek Tuhan. Yang Anda narasikan ini adalah Anda membuat karikatur tentang Tuhan. Ini yang Anda sedang lakukan. Makanya saya mau jelaskan satu persatu. Karena abang kan cuma hanya... Bukan begitu. Ini kita berbicara mengenai skala prioritas kepada esensi yang maha kuasa.
Kenapa kemudian alam semesta ini masih bisa bertahan? Antar planet tidak nabrak satu sama lain. Oke? Antar produsen, pengurai, dan seterusnya tidak saling makan satu sama lain dalam skala yang keluar daripada zona masing-masing. Karena ada yang mengatur itu semua. Ada yang menyeimbangkan semuanya. Ada yang kemudian tidak hentinya melihat, menyaksikan, dan mengatur. Itulah yang disebut Tuhan. Nah, sementara di iman saudara, ada masa di mana yang tadi itu sang hakikat pencipta dan pengatur ini berubah dimensi menjadi makhluk. Bagaimana kemudian kemahakuasaan? Begini. Jadi menurut abang tuh kalau tidak dijaga berarti hancur ini bumi. Oh ya, makanya ada sang maha kuasa. Lalu kenapa sekarang begini? Apakah abang diciptakan terus kalau tidak dijaga abang tidak tumbuh? Apa ini bang? Saudara, apa Anda pikir? Dia kan Tuhan sudah mengatur semua, sudah firmankan. Aduh, sudah inilah susahnya kalau diskusi dengan Kristen. Tidak ada yang sedikit punya ilmu gitu loh. Ini kita berbicara mengenai hakikat yang maha kuasa. Oke. Saya tanya kepada saudara, menurut saudara, kalau alam semesta ini tidak dijaga oleh sang maha kuasa, apakah bisa kemudian berlangsung? Tidak bisa. Tidak bisa kan? Karena itulah kita membutuhkan keadaan di mana Tuhan itu kemudian yang menjaga alam semesta ini. Tanpa henti, tanpa lelah, tanpa istirahat, tanpa bantuan. Karena itulah dia disebut Tuhan, Khalik, pencipta yang mengatur segala-galanya, tanpa capek, tanpa henti, tanpa lelah, tanpa bantuan. Tuh. Nah, kalau konsep akal ini Anda pakai, lalu kemudian Anda tabrakkan dengan iman saudara, nyambung tidak? Alam semesta yang begitu komplit dengan berbagai macam keadaan, situasi, permasalahan, perciptaan. Bagaimana ayam ribut dengan ayam, bagaimana kucing dengan kucing, bagaimana tanah dengan kondisinya, bagaimana udara, bagaimana malaikat, bagaimana makhluk lain, bagaimana kemudian manusia dengan manusia. Siapa yang mampu mengatur itu semua kalau bukan pencipta langit dan bumi yang maha kuasa ini? Tiba-tiba di agama Anda sang pengatur ini berubah menjadi bayi. Kira-kira logika Anda kena enggak di situ? Pencipta alam semesta jadi bayi. Oke. Udah. Ya. Sekarang saya tanya, abang percaya ada malaikat? Percaya. Malaikat itu siapa? Malaikat itu malaikat. Fungsinya? Fungsinya sesuai dengan perintah yang sang maha kuasa penciptanya. Nah, itu abang sudah tahu. Nah, terus? Fungsi malaikat untuk apa? Mengatur alam semesta sesuai dengan diperintahkan oleh sang pencipta. Terus kenapa kalau tidak ada Tuhan tidak bisa diserahkan kepada malaikat? Nah, sekarang saya balik. Kalau Tuhan kemudian bisa memerintahkan malaikat, kenapa dia harus menjadi bayi? Namanya malaikat sempurna seperti Tuhan. Loh, saya tanya sama Anda, kalau Anda bisa mengatakan bahwa malaikat ini yang mengatur atas perintah Tuhan, terus kenapa Tuhannya jadi bayi? Supaya manusia itu tahu bahwa yang mereka sembah itu Tuhan Allah yang hidup. Jangan menyembah yang lain selain Tuhan Allah. Sekarang saya tanya sama Anda pernah lihat malaikat? Anda yang tadi percaya. Enggak, saya tanya, Anda pernah melihat malaikat? Anda tadi percaya? Iya, saya percaya. Sekarang saya tanya, apakah Anda pernah melihat malaikat? Kenapa Anda tidak jawab? Lah, saya kan tadi udah menjawab. Sekarang giliran saya. Apakah Anda percaya malaikat? Bahwa malaikat itu ada?
Percaya. Tadi kan kamu sudah jawab, percaya tuh. Saya tanya sama Anda sekarang ini. Nah, Anda percaya nggak malaikat itu ada? yang jelas percaya. Percaya. Anda lihat? Tidak. Dia hidup atau tidak? Hidup. Kenapa Anda bisa tahu bahwa dia hidup? Sementara Anda tidak lihat. Karena sudah diceritakan sejarahnya. Iya, terus Tuhan Anda tidak percaya kalau dia tidak jadi bayi gitu? Hah? Anda tidak percaya Tuhan itu hidup kalau dia tidak jadi bayi gitu? Itu maksudnya? Saya percaya karena firman sudah menceritakan dalam Alkitab. Ya, terus kalau Tuhan Anda jadi bayi, lalu yang mengatur alam semesta ini siapa? Kamu percaya ada Tuhan? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya. Sekarang saya tanya balik, percaya ada Tuhan? Tuhanmu itu yang adalah dewa, sudah jadi bayi, yang mengatur kemudian alam semesta ini sopo? Iya, sekarang saya tanya balik, kamu percaya ada Tuhan? Kamu belum jawab, jawab dulu baru bertanya. Pertanyaan itu saya balik lagi toh. Lah enggak, kan alam semesta ini dijaga oleh Sang Maha Kuasa. Sang Maha Kuasa di dalam agamamu jadi bayi. Lalu yang jaga alam semesta ini siapa? Yang tadi saya bilang, kamu percaya ada malaikat atau tidak? Jadi maksud Anda ketika kemudian Tuhan Anda jadi bayi, yang Maha Kuasa kemudian di situ adalah malaikat menggantikan posisinya gitu? Sekarang begini. Karena Tuhanmu cuti, diambil alih jabatannya gitu. Begini, Bang Suma, kamu memang kurang paham. Tuhan menciptakan pohon, apakah dia akan menjaganya untuk dia tumbuh? Pohon itu tumbuh? Alam semesta ini tidak lepas daripada kontrol Tuhan. Tidak ada yang lepas. Dengar, benar. Nah, sekarang kenapa Tuhan yang maha mengontrol makhluknya yang begitu banyak ini, kok tiba-tiba jadi bayi? Dengar begini. Anda nggak jawab ke sana kan? Anda nggak bisa menjawab ke situ kan? Iya, maksudnya apa-apa? Ketika pencipta alam semesta yang mengatur segala sesuatunya ini dalam agama Anda menjadi bayi, lalu yang mengatur alam semesta ini siapa? Makanya saya tanya, tuh kamu percaya ada malaikat atau tidak? Oh, jadi maksud Anda posisi Maha Kuasa diambil alih oleh malaikat gitu? Bukan begitu, itu pemikiranmu yang bodoh. Jadi bodoh saya. Begitu. Enggak, alam semesta ini dijaga kemudian oleh pencipta. Begini, abang. Penciptanya jadi bayi. Abang dengar. Saya suruh abang jaga saya punya toko. Apakah abang akan menguasai toko itu? Enggak ada hubung. Ini Tuhan. Anda pikir ini skala kecil. Itu saya mengambil contoh yang biar kamu paham. Nggak bisa. Karena alam semesta ini bukan cuma yang toko itu. Alam semesta, alam jagat raya, langit dan bumi dijaga oleh penciptanya sendiri. Tiba-tiba penciptanya jadi bayi imut. Lalu yang jaga alam semesta ini siapa? Abang semua percaya malaikat cuma satu. Oh, jadi kesimpulan aja bang, pada saat Tuhan Anda menjadi bayi, alam semesta kemudian dikendalikan oleh para malaikat. Begitu kan maksud Anda? Kan dikendalikan. Lalu? Sekarang begini abang, mohon dipahami. Abang jaga anaknya orang, belum tentu abang jadi ayah kandungnya. Mengerti kah tidak? Jadi kesimpulan Anda apa? Ketika Tuhan menjadi bayi yang tidak ngerti apa-apa, dan pipis di celana sendiri, itu yang menjaga alam semesta siapa? Kan disuruh jaga sama malaikat kan? Oh, jadi gini. Jadi begini ceritanya. Bukan berarti kamu bilang malaikat itu langsung jadi berkuasa. Oke, baik. Jadi ada masa di mana alam semesta ini kehilangan Tuhan, betul? Nah, benar nggak? Bukan kehilangan. Lalu Tuhannya mana? Emangnya Tuhan keluar dari dunia? Lah, Anda tadi kan Tuhannya sudah jadi bayi. Piye toh? Berarti kan hilang Pak, hilang begini. Tuhan. Begini abang. Kok begini dan begitu aja terus dari tadi? Kan sekarang alam semesta menurut Anda dikendalikan oleh malaikat-malaikat. Tuhan Anda berubah status.
Kalau Tuhan bicara Anda, kendalikan itu salah, Tuhan bodoh. Anda menjadi bayi. Nah, ketika Tuhan Anda menjadi bayi, kan kehilangan Tuhan. Agama Anda kehilangan Tuhan. Kenapa Anda harus bilang malaikat bisa kendalikan? Loh, tadi apa tuh? Anda mengatakan memang cuma satu malaikat. Tujuan Anda mengatakan itu apa? Dijaga dengan dikendalikan itu beda kah tidak? Saya tanya. Dijaga dan dikendalikan. Kalau begitu siapa yang mengendalikan? Oke, malaikat yang menjaga. Terus yang mengendalikan siapa? Bumi si bayi. Dijaga si kan bayi. belum tentu rusak. Si bayi yang menjaga alam semesta gitu. Aduh, kamu bodoh sekali. Loh, kok jadi saya bodoh ya? Salah itu kan cuma. Lalu ini bayi ini apa? salah. Kutanya saudara, bayi ini apa? Dengar. Bayi ini apa? Bayi ini apa? Yang lahir di kandang binatang itu apa? Bayi apa ini? Kamu percaya kah tidak ada malaikat? Alamak. Kutanya lagi samamu, bayi yang keluar di rahim Maria itu apa? Roh telah menjadi daging. Daging? Daging yang benar. Jim pakai M. Ya daripada kamu pakai N. Oh, kuat sekali masa pakai M. Tadi kamu bilang daging. Jadi saya bilang daging. Pakai NG. Oh, pakai NG. Udahlah, suka-suka Bukan kamu lah. M. Oh ya udah. Salah itu cuma. Oke. Nah, sekarang kan Tuhanmu Sekarang sudah menjadi saya tanya. daging. Saya tanya. Oh, tanya lagi. Sudah baca Kejadian sampai Wahyu. Saya setelan, udah makan di perut, udah jadi pun keluar. Tidak mungkin kalau baca Kejadian sampai Wahyu pasti kamu Kristen. Hah? Justru karena saya baca Bibelmu itu najis tralala trilili jadi Kristen. Nah aja lu ngomong. Sekarang begini, yang bayi ini apa? Yang bayi ini tadi apa? Nggak usah kemana-mana. Bayi ini apa tadi? Wah, mama pipis. Itu apa itu? Kok bayi bisa bicara mama pipis? Kan udah besar, udah disuntik. Udah Bayi disuntik bisa formalin. bicara mama pipis? Udah disuntik Kenapa bodoh formalin dia. begitu, Bang? Bodoh lagi. Bodoh lagi. Bayi tidak bisa bicara, Bang. Bagus, kamu terjebak di sini. Kenapa Bayi tadi bilang tidak bilang bisa mama pipis? bicara. Kenapa tadi Bang bilang mama pipis? Bayi tidak bisa bicara. Saya tanya. Kenapa tadi apa? Abang bilang bayi bilang mama pipis? Apakah bayi sudah bisa bicara? Bagus, Anda terjebak di situ. Bayi tidak bisa ngomong. Lalu bagaimana mungkin bayi mengatur alam semesta ini, Tompel? Kenapa tadi kamu bilang bayi bisa bicara? Bayi aja bicara tidak bisa menurutmu kan? Makanya kutanya samamu, kau terjebak. Bagaimana mungkin kemudian bicara aja kagak bisa? Lalu bagaimana dia mengurus alam semesta ini, Tompel? Kenapa kamu bilang bayi tidak bisa bicara? Tuh, mulai lagi, kembali lagi kan? Apa ini Bang Andi? Apa nggak ada nggak kecoa yang bisa berbicara daripada ini ditemani diskusi? Kurasa kecoa lebih berharga daripada orang ini. Anda terheran-heran ketika saya mengatakan bayi berbicara. Bagaimana mungkin bayi berbicara? Kalau berbicara aja nggak rasional bisa, bagaimana dia mengurus alam semesta ini, Tompel? Tompel itu apa? Apa itu tompel? Tompel itu apa ya? Udahlah, jangan kau tanya-tanya yang lain. Ayolah, seorang bayi bicara aja Anda nggak terima. Harus bayi itu itu bayi. Kalau berbicara aja bayi itu adalah hal yang mustahil bagi Anda. Lalu bagaimana bisa mengatur alam semesta ini? Bagaimana dia bisa mengatur alam semesta? Bayi bicara aja kagak bisa, kata Anda. Sudah gitu Anda tuhankan. Sekarang begini, Bang. Sakit enggak Anda tuh? Bang, gini. Kutanya dulu, sakit enggak Anda tuh menuhankan bayi? Nah, sudah mulai masuk lagi menuhankan bayi. Loh, memangnya si bayi ini bukan Tuhan? Waduh, gimana sih orang ini? Sudah mulai masuk lagi menuhankan bayi. Oh, jadi nanti dia menjadi Tuhan setelah dia selesai sekolah? Tadi ngatain Bang Zuma bodoh. Sekarang siapa yang pada le? Bodoh, kamu cuma memecah belakan Kristen.
Dengan ayat-ayat yang kamu cuma ambil sepanggal-sepanggal. Pertanyaan saya nggak masuk dalil loh. Saya cuma nanya, si bayi ini apa? Bayi ini apa? Tuhankah dia atau dewa? Jadi harus kamu mau semua bayi itu Tuhan. Alah, Kenapa nggak bisa bicara? Begini, roh telah menjadi daging. Daging. Daging ku bilang. Ging. Coba kamu ulang. Daging. Oh, daging. Pendengaran saya tadi kau mengatakan daging. Telingamu kenapa? Ya, mungkin aku dengarnya jangan daging. terlalu banyak pakai masker. Lu bau itu. Cium bau busuk yang itu. Mencemarkan kebodohan itu. Kamu cium hirup sendiri lagi. Waduh. Lepas masker itu. Waduh. Lanjut. Jadi, lanjut. Nah. Ia Roh turun jadi ke daging. bumi untuk menebus dosa manusia. Roh jadi daging, ya kan? Terus? Bukan NG. Ya, roh jadi daging. Terus yang meniupkan Itu M itu salah. Terus yang meniupkan roh kepada daging ini tadi siapa? Coba. NG itu bagaimana bacanya? Terus yang meniupkan roh tadi ke dalam daging ini siapa? Ging. Udah, nggak usah kau sibuk. Roh jadi daging. Setelah roh jadi daging, siapa yang meniupkan roh kepada daging? Aduh, NG saya nggak bisa sebut. Makanya Indonesia itu belajar dengan baik. Ya, coba kamu ulang. Roh jadi apa tadi? Ging, daging. Ya udah, ya oke. Bukan N sama bukan M. Oke, roh menjadi daging. Iya, pintar itu kamu bisa. Setelah roh jadi daging, lalu yang meniupkan roh ke dalam daging tersebut supaya hidup siapa? Yang meniupkan. Yang memberikan roh kepada daging Maksudnya, tadi siapa? Dengar yang tiup tuh dari bahasa siapa yang bilang tiup? Nggak masuk kak? Maksud saya siapa kemudian? Tidak usah bikin bahasa-bahasa yang sembarang, Bang. Lah kan Yesus sering meniupkan Roh Kudus. Maksudnya siapa yang tiup? Ya justru itu pertanyaannya. Kan tadi roh, Theos itu kan roh. Dengar. Mana? Saya tanya dulu, saya tanya. Theos itu kan roh. Theos itu Saya kan tanya roh. Bahasa tiup itu abang bawa dari mana? Dari Al-Quran. Oh, jadi saya tidak ada tiup. Ya udah. Nah sekarang bagaimana caranya roh menjadi daging? Setelah menjadi daging, bagaimana caranya dia punya roh? Kan sudah jadi daging dia. Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Theos, Theos menjadi daging. Nah, Theosnya yang adalah roh menjadi daging. Jadi tadi roh, kemudian fase berikutnya menjadi daging roh ini. Lalu yang memberikan roh kembali kepada daging ini siapa? Emangnya saya tahu, saya kan bukan Tuhan. Mantai meja. Kan tadi itu, tapi Tuhanmu roh. Tuhanmu ini jadi daging. Tuhanku Tuhanmu. Mengerti? Tuhanmu itu roh. Tuhanmu jadi daging. Nah, setelah Tuhanmu jadi daging, yang meniupkan, yang memberikan roh kepada Tuhanmu yang daging ini, itu siapa? Kenapa bahasa tiup? Saya tidak pernah dengar bahasa tiup di ajaran saya. Menghembusi. Iya, menghembusi. Kalau Anda tidak mau terima metiup, dihembusi. Dihembusi roh, itu siapa? Yang menghembusi roh siapa? Bukan menghembus. Menghembus itu dengar. Tuhan cipta Adam baru menghembus. Apa nggak ada balepe di bawah Bang Andi? Itu penciptaan Adam menghembuskan.
Ya ini saya diskusi dengan kulit pisang. Goblok. Nah. Daging saja tidak bisa bicara. Tuhanmu yang jadi daging, wah kalau tidak dikasih roh jadi bangkai Tuhan kau itu. NG bang, bahasa-bahasanya gimana? Apa yang terjadi sekiranya? Apa yang terjadi sekiranya Tuhanmu itu tidak dikasih roh pada saat dia sudah jadi daging? Apa yang terjadi? Bangkai Tuhan. Sekiranya Tuhanmu itu tidak dikasih roh, apa yang terjadi dengan Tuhan daging ini? Dagingnya ada di mana? Gantian. Atau ayam. Udahlah bro ya, udahlah. Memang agamamu mengantarmu menjadi gila. Balepe. Ganti dulu siapa nih? Ini. Susah dari Kristen itu yang ngerti itu susah. Dan tadi saya mute, saya ketawa ngakak kenceng banget ini ya Allah. Astagfirullah. Gak ada yang sehat kan? Halo Stephen tuh. Halo Stephen. Ya, selamat pagi. Pagi. Pagi bang. Pagi. Shalom. Ya. Salam. Ya, bagaimana Bang Suma? Aku sempat simak-simak tadi. Iya, gimana itu bang? Iya. Yang maha kuasa berhenti menjadi maha kuasa itu gimana itu logika bertuhannya kita sebagai manusia itu gimana ceritanya itu? Yang maha kuasa berhenti menjadi tidak maha kuasa itu tidak ada yang begitu bang. Lalu Yesus ini apa? Iman kami tidak begitu. Yesus itu terdiri dari dua natur bang. Ada kemanusiaannya dan ada kealahannya, keilahiannya. Oke bang, ya. Itu dapat dari mana? Jadi begitu. Jadi Yesus itu manusia 100% bang. Dan dia adalah Allah itu 100%. Bagaimana ceritanya itu bang? Ada sebuah cincin. Ada 100% emas dan cincin itu juga yang 100% batu. Itu gimana sih? Beda, perumpamaan itu beda. Beda dengan apa yang saya maksudkan. Iya. Ini logikanya gimana? 100% manusia, apakah pada saat ini 100% manusia masih ada persenan lain di luar kemanusiaan? Iya. Itulah kemahakuasaan Allah, Bang. Jangan kita bantahkan itu, Bang. Kenapa bisa begitu? Ya. Sudah lama kita bahas ini, Bang. Jadi kembali lagi kita akan bahas lagi ini. Kemahakuasaan Tuhan dia menjadi manusia 100% gitu. Ya. Lihat, aku kasih contoh, Bang ya. Aku kasih contoh di dalam Bible. Ya. Sudah lama pernah kita bahas ini. Di dalam Lukas 8 ayat 4 ya. 3 sampai 45, 46 aku enggak salah itu. Aku enggak bahas aku di luar ini, Bang. Lukas 4 ya? Lukas 8. Lukas 8. Iya, gimana itu, Bang? Ayat 43 sampai 46 kalau enggak salah itu. Di situ kan ada ceritanya begini, Bang. Ada seorang perempuan yang sakit pendarahan sudah 12 tahun lamanya. Iya. Ya. Dia dengan yakin iman, dia datang kepada Yesus. Yesus tidak tahu. Datang kepada Yesus dan dia berkata, dia dengan keyakinannya dia bilang, asalku jamah saja jumbai jubahnya, pasti aku akan sembuh. Dan dia lakukan itu, Bang. Dia lakukan. Dia jamah jumbai jubahnya. Dan ketika itu juga sembuhlah sakitnya. Yesus justru berbalik dan bertanya, siapa yang menjamah aku? Ini Yesus tidak tahu ini. Iya. Siapa yang menjamah jumbai jubahku? Sebab ada kuasa keluar dari diriku. Kuasa apa itu, Bang? Dia tidak tahu siapa yang menjamah jumbai jubahnya, tetapi ada kuasa keluar dari diriku. Itulah contoh duinatur Yesus, Bang. Oh, ya. Berarti dalam diri Yesus ada Tuhan. Ya. Lalu bagaimana dalilnya bahwa Tuhan itu Allah di situ, Bang? Lalu bagaimana? Dia adalah Allah. Kenapa? Dia datang dari Allah, Bang. Dia datang dari atas. Jadi begini, Bang, maksudnya Bang Suma jangan hanya menilai Yesus itu sekedar dilahirkan oleh Bunda Maria. Iya. Tapi dia itu datang dari Allah. Bang Suma tidak melihat, tidak menilai dia.
Iya. Sebab Yesus pernah katakan, aku datang keluar dan datang dari Allah. Aku dari atas, kamu dari bawah. Aku bukan dari dunia ini, kamu dari dunia ini. Jelas sekali itu bang, nggak bisa dibantah bang, nggak bisa lagi diputar-putar, nggak boleh lagi diputar-putar. Iya begitu aja. Jadi contoh itu di Nato tadi aku sudah katakan. Iya. Ya, dia bertanya siapa yang menjamah aku. Ini kok Tuhan nggak tahu? Iya, iya kan? Dia nggak tahu siapa yang menjamah aku. Sebab ada kuasa keluar dari diriku. Ulang lagi, muter lagi. Jadi maksud saudara Tuhan itu ada dua? Bukan ada dua bang. Tadi Tuhan ada yang satu. Tidak tahu. Ada yang tidak tahu, ada yang tahu. Kemanusiaannya dia bang. Ya, kemanusiaan ini Tuhan atau bukan? Bukan bang. Oh bukan. Dia manusia. Iya. Berarti yang menjadi sembah, bang, jadi bang, yang menjadi kami sembah itu adalah kealahannya Yesus bang, bukan kemanusiaannya Yesus. Iya. Maksud saya kemanusiaan Yesus ini berasal dari mana? Karena kemahakuasaan Allah itu dia menjadi manusia bang. Artinya firman-Nya itu apa bang. Sih orang sumbernya ini? ada. Bapak Anda sendiri yang mengatakan Tuhan menjelma jadi manusia. Tapi manusianya bukan Tuhan. Gimana ini? Bukan Tuhan, aku katakan firman yang menjelma firman ini beda lagi. Ya. Aduh. Firman itu adalah bagian dari Allah itu sendiri, Bang. Bukan Allah atau Allah itu sendiri. Ada firman-Nya, ada Roh Kudusnya, Bang. Begitu. Berarti Allah ada firman, ada Roh Kudus. Berarti yang menjadi daging ini apa? Firman-Nya, Bang. Firman ini Tuhan. Ya, jelas. Berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan. Tuhan menjadi bukan Tuhan bagaimana, Bang? Yang manusia tadi katanya bukan Tuhan. Makanya aku katakan tadi, Bang Suma jangan menilai dia hanya sekedar dari apaan sih Bang? Abang gimana sih Abang ini? Itu Bang dilahirkan, Bang. Ya. Aduh, parah. Cuma dilahirkan. Bisa nggak Anda diam dulu? Dengar dulu Bang. Anda bisa nggak diam dulu? Nah, dengar dulu Bang. Bisa nggak diam dulu? Bisa nggak sebelum Anda mencengcong kayak begitu? Bisa nggak? Jadi Bang Suma, aduh, udah turun. Oke, silakan Anda ke gereja aja, colok pantat pendeta. Nggak cocok Anda diskusi. Nggak bisa dengan saya. Nggak bisa. Turunkan host. Turunkan si gila, Nggak bisa. Kami nggak bisa berdiskusi dengan orang gila. Turun. Kau banyak tanya. Turun. Guru ini tinggal ngomong. Kau tuh banyak tanya nanti alasan kalian ini turunin Bang Handi, turunin. Ngomong nih. Turunin si gila udah, turunin. Turun. Kau gila kau Oten, kau gila kau. Ya, enggak. Turun. Ini kayak begitu. Oten turun. Orang gila. Aku nggak bisa diskusi dengan orang gila. Turun. Bang Andi, turunin Bang Andi. Turun Bang Andi, turunin. Orang gila kayak gini ngapain dipatan orang gila? Ya kan, nanti senjatanya begitu. Mereka itu. Ya, ngomong bacot mulu, pas ditanya segala macam bacot mulu. Gurunda tuh nggak mau sama saya. Mutar. Tadi Tuhan jadi daging. Firman itu Tuhan atau bukan Tuhan? Firman jadi daging. Ya, firman ini Tuhan. Ya, jadi daging ini siapa? Firman. Berarti firman menjadi daging kan? Ya, daging ini apa? Tuhan atau bukan? Bukan katanya. Habis itu mutar lagi. Sudah gitu dia sok ngajarin. Firman adalah theos. Theos adalah firman. Firman adalah theos. Firman menjadi daging. Nah, daging ini Tuhan? Bukan. Loh, yang jadi daging tadi kan Tuhan. Iya. Nah, terus ini yang firman ini apa? Tuhan. Dia jadi apa dari daging? Daging ini Tuhan? Bukan. Mati meja. Orang gila. Karena itu mempermalukan Kristen sendiri loh, itu begitu tuh cara kayak begitu. Tapi memang itu deh, itu memang konsep agamanya memang begitu. Memang tidak masuk akal, nggak rasional. Cuman yang kita inginkan itu, dengarkan kita dulu bernarasi gitu loh. Dengarkan kita berbicara supaya mutarnya itu kenanya di situ, jangan ngotot. Orang sini mengatakan tepuk muru.
dia nggak mau mendengarkan poinnya. Gitu. Dia nggak mendengarkan poinnya supaya dia nggak jawab gitu loh. Sengaja dia itu. Iya sengaja karena takut malu kan. Karena konsep itu tidak masuk akal. Masakan 100% Tuhan 100% bukan Tuhan. Gila. Gimana tuh? Yesus adalah 100% Tuhan dan 100% bukan Tuhan. Apa yang bisa pakai itu? Akal apa yang bisa pakai? Nggak bisa. Doktrin iman. Jangan kalian paksakan dengan akal-akalan. Akui aja. Nggak bisa Bang Suma. Karena memang konsep ketuhanan kami tidak masuk akal. Maklumi aja, terima aja. Yesus itu 100% Tuhan dan 100% bukan Tuhan. Nah itu baru kita maklumi. Kan maklumi. Sudah kayak gitu, kacoknya masih ngotot. Ini vokal ini Kristen atau non Muslim? Islam Bang, Islam. Oh, Islam. Makasih Bang Heri Setriawan. Ya, silakan Pak Vokal, ada yang mau disampaikan? Ganti yang lain. Cuma nganu ini Bang, cuma nyimak aja di bawah. Masalahnya tadi Oteng yang naik tadi mutar-mutar sekali anunya. Malasa. Pembicaraannya yang tidak sesuai dengan apa ya. Pasti malasa. Iya. Sakit. Iya. Dari anu ini Bang, dari Mamuju Sulawesi Barat dekat Polda. Wes mantap. Jangan-jangan anggota juga ini di Polda. Bukan Bang semua. Kirain. Iya. Cuma makanya selalu nonton. Iya Mamuju. Pas di anu dekat kota ini, kota Mamuju. Oh di kota ya. Kita lihat kampus Fatima di sana. Iya di Fatima, Akpe Fatima. Iya. Iya. Kita tahu. Enggak, cuma biasa lewat saja bagian anu dia stadion. Iya betul. Iya. Kan saya bagian sininya sedikit Bang, di sini di pas Polda. Polda bangun sini. Iya. Luar kota dia. Cuma nyimak aja Bang semua. Iya. Siap. Bang main-main di sini. Saya lagi di kompleks Pemda Bang, main-main ki. Oh iya Bang, iya. Hanya terinspirasi sekali dengan dakwah-dakwah yang dilantunkan oleh beliau sehingga saja terinspirasi terus untuk menyaksikan live-nya malam-malam ini. Subuh-subuh ini mau pagi. Pagi nih Bang. Biasa saya nonton sampai jam setengah 4, jam 4 kan. Iya. Karena alhamdulillah. Iya. Besok paling ketemu ki, saya masih di Malunda ini Bang. Oh di Malunda. Iya. Oh iya Malunda. Saya lagi jadi dinas malam di sini. Iya Bang, iya. Besok pergi saya ke kota. Bang. Lagi kontrol jangkrik mengerik. Jangkrik. Iya. Jangkrik komandan. Jangkrik mana yang tidak berbunyi itu tugasnya pengandi bangunin itu. Oke Pak Ledeng, makasih Deng. Aja dulu. Iya, diturunin aja dulu siapa tahu ada oteng-oteng yang mau naik lagi untuk melawak melawak yang tidak jelas. Ya wakil Pak Lejol deh ya. Kasih Deng. Iya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah naikin oteng. Iya, roh jadi daging. Sudah begitu dia nggak mau kue. Di Mampan Perapatang. Udah mana oteng? Allahu Akbar. Ya, kalau firman itu Yesus, boleh nggak jadi gini? Pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama dengan Yesus. Yesus adalah Yesus karena Yesus itu Allah. Boleh nggak gitu ya? Nah, firman itu telah menjadi Yesus itu telah menjadi Yesus. Nah, Yesus telah menjadi Yesus. Gimana bisa nggak kayak gitu ya? Ya bisa kan, karena kan dia kan ngomong begitu bahwa firman itu adalah Yesus. Biar banyak tambah stres gue kasih lagi nih satu nih. Kesel gue. Apa ini? Katolik pembaharuan dia. Frans. Apa? Katolik naturalisasi. Andronikus. Ya. Malam. Malam. Malam Bang. Mirip sama saya ya, Andronikus.
Di mana Bang ada sesuatu yang tidak disesuatukan? Bang Andrew. Iya. Iya, Ada yang mau disampaikan Bang? Ada banyak. Oh, iya, banyak ini. Apa itu? Salah satunya dulu Bang. Nomor 1 apa? Nomor 1 mengenai dinamika sekarang ini. Posisi Indonesia di antara dua superpower yang lagi berhadapan perang ini. Bos. Pengamat. Ya, Abang ini Kristen atau Islam? Ini pengamat. Perlu itu dibicarakan untuk menghadapi perang sekarang ini kan. Ya, tanya dulu supaya ada kesesuaian ini Bang. Kau malah sama. Abang ini Kristen atau Islam? Indonesia sekarang pengamat militer ya Bang. Ini berpihak pada Iran atau Israel ini. Bang, ini itu ruang diskusi Bang, ruang diskusi, ya kan. Nanti, kan kita juga pengen tahu Abang ini dari Islam atau dari Kristen. Ini kan ruang diskusi. Kalau kau bicara masalah politik, masalah ini segala macam, jangan di sini. Sekarang ditanya. Nomor 2 Bang. Nomor 2 apalagi yang mau disampaikan? Nomor 2 apa? Ya, nomor 1 tadi dia. Nomor 1 dan nomor 2 apa Bang? Kembali pada paradigma orang Indonesia yang dimana selalu nomor 2 paradigma. Udah, nomor 3 apa lagi? Mempersoalkan agama yang dimana saya beragama Kristen sesuai KTP, namun yang saya anut sekarang atau dalam proses belajar saya menganut Islam Syiah. Bagaimana dengan pendapat Abang Zuma? Islam Syiah. Ngeri kali. Ya. Islam dengan Syiah itu beda. Anda lagi mendalami Syiah. Karbala itu mengakui mereka Islam. Anda lagi mempelajari Syiah gitu maksudnya. Sahadatnya Syiah kayak apa sih Bang kalau Anda sudah mendalami Syiah Bang? Tidak perlu Bang, saya cuma pelajar historisnya saja Bang. Oh, berarti Anda bukan penganut apa sih? Memang saya cuma belajar. Tapi kan harus kita mengakui juga. Tadi pertanyaan pertama, pertanyaan kedua apa itu Bang? Ya, sekarang nomor 3 apa? Ya, nomor 3 metabolisme tubuh. Hancur logikaku ini kalau nomor 3 lagi dengar kau orang lagi ngomong Andro. Kanan lo lek jalan musuh kanan tomato bicara tercopa lo lek jasi salomo. Kanan apa kira-kira. Nomor 3 apa? Metabolisme tubuh. Cukuplah. Nomor 3. Saya minta kritikan saja dari Abang Zuma mengenai ini proses belajar saya yang menganut agama Syiah sekarang ini. Nomor 3 apa? Silakan aja Bang belajar Syiah. Enggak apa-apa. Siap-siap aja, sumbangkan istrimu, anakmu untuk di mut'ah. Bagaimana kalau beragam ya? Apa? Saya tanya baik-baik nih. Nomor 3 apa? Apa kira-kira daripada makan kering lebih mondok ya Wambo. Anak-anak. Beragam ya. Pada stres dibuat. Pengamat dia udah pengamat militer, pengamat Syiah, apa lagi? Iya, paradigma. Gua kasih naik lagi nih. Pokoknya orang-orang nih tanggung jawab ya ini lagi nih. Bah. Terima kasih. Apa lagi nih? Rahang gua ada pegel loh Bang. Assalamualaikum. YWG ada masalah, ada berapa masalah item? 1, 2, 3 atau 1 apa 2 apa 3? 1, 2, 3. Ya, apa nomor 1 apa? Itu di surah 26 ayat 105 kau dibawalah kau. Dia itu jurusannya dia itu Al-Quran 25 ayat sekian, itu aja terus kerjanya. Tapi dia pelintir. Iya, dipelintir. Aduh, lucu juga. Oh, dulu pernah itu sama Guru Nda. Oh, dia memang kerjanya gitu, udah sering itu. Kerjanya dia spesial itu dia.
Istrinya Halilintar itu. Haleluya. Yo, gue naikin ahli filsafat dulu. Kayak udah. Gila ya, beragam ya, lucu-lucu ya. Pengamat militer, pengamat Syiah. Pengamat orang gila, nggak ada. Ayo, Ya, ini Bang Dapa, filsafat hukum. Wah, filsafat hukum ini ngeri nih. Ini ngeri Bang Suma nih. Ini ngeri nih. Silakan Bang. Ya, selamat malam Bang Cuma semua kawan-kawan. Iya, selamat malam Bang. Iya. Apa nih? Abang Muslim apa bukan Bang? Saya Kristen sejati Bang. Apa itu artinya filsafat hukum Bang? Semua ilmu ibu dari segala ilmu Bang. Hah? Filsafat hukum apa? Ibu dari segala ilmu. Enggak salah lu Bang. Enggak, itu benar Bang. Ibu dari segala jenis. Enggak dulu Bang. Apa arti, apa makna filsafat hukum Bang? Kalau kita bicara filsafat hukum, sekarang kita lagi bicara agama Bang. Jadi enggak, itu kan saya tanya dulu, itu pengantar. Itu pengantar ya kan? Ya, apa itu filsafat hukum? Ya, ilmu yang mempelajari segala jenis ilmu Bang. Itu singkatannya. Kalau salah. Bisa juga. Itu urusan salah. Bang. Saya mempelajarinya Bang. Salah. Ya, itu pendapat Ahmad boleh beda. Salah. Filsafat hukum itu artinya renungan, pemikiran secara ketat, secara mendalam tentang pertimbangan nilai-nilai di balik gejala-gejala hukum. Aduh, turun. Kamu tulis filsafat hukum. Sudah. Nah, sekarang mau bahas apa? Jadi tadi ku perhatikan juga kan dari tadi kan kita ada 2 orang tadi yang ku perhatikan itu membahas tentang Yesus ya. Sering dibahas di room ini tentang Yesus. Saya mau bertanya sama Bang Juma ini. Apa itu? Surat 25. Kenapa ya selalu dipertanyakan tentang ketuhanan Yesus di dalam komal Bang Juma ini? Oke. Pertanyakan tentang Yesus. Iya, ketuhanan Yesus di dalam komal ini. Apakah basic Anda itu dari filsafat atau Bang Juma, jaringannya kurang stabil Bang. Iya. Tunggu. Bang Juma, izin Bang Juma, jaringannya kurang stabil Bang. Siap. Cek. Tunggu ya. Kabar ya Bang. Ya. Merah sinyalnya Bang Juma. Bang Dapa? Ya, Inilah akibatnya daerah yang nggak ada di peta ya kayak gini, jaringan aja susah. Oh Bang Juma lagi di gunung ya? Padahal telkom. Iya, jaringannya merah itu. Lagi di gunung ternyata. Iya kan malam Ahad ya. Bang. Gimana nih? Udah bagus. Ya, udah bagus tuh. Udah bagus. Jelas, Bang. Ya. Oke. Pertanyaannya kenapa harus selalu membahas Yesus? Ya kan? Iya. Iya. Iya betul Bang. Oke. Nah, berbicara mengenai Yesus dan berbicara kemudian dengan kaitannya dengan Islam, itu adalah satu kaitan yang tidak bisa terpisahkan, ibarat Orde Lama, Orde Baru dengan Reformasi. Itu. Kenapa demikian adanya? Dikarenakan Al-Quran datang membahas tentang agama terdahulu, ajaran terdahulu, nabi-nabi terdahulu, kitab suci terdahulu. Lalu kemudian disampaikan kepada umat yang ada sekarang ini. Itu satu. Yang kedua, kenapa berbicara mengenai Yesus?
Dikarenakan buku yang menceritakan tentang Yesus itu syarat dengan Islam di dalamnya. Syarat dengan hal-hal yang berbau Islam di dalamnya. Di buku yang membahas tentang, yang mengajarkan tentang nama Yesus. Ketiga, penyembah-penyembah Yesus itu memiliki misi untuk kemudian mengkristenkan orang Islam. Nah, sehingga hal ini perlu kita bahas. Ibaratkan narkoba, supaya anak-anak tahu bahayanya narkoba, anak-anak tahu caranya menghindari narkoba, maka orang tua kudu wajib membahas narkoba itu bahayanya dan apapun yang kemudian ada kaitannya dengan narkoba tersebut. Demikianlah Islam di Qomal ini khususnya membahas tentang Yesus itu, agar orang tahu bahaya dari menyembah Yesus, khususnya kepada umat Islam. Sampai di sini paham tidak, saudara? Silakan. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bang Juma. Iya. Itu dari yang Babang sampaikan saya paham karena sudah saya pelajarin juga mengenai sampai di situ. Oke. Yang menjadi polemiknya ini Bang, karena gini, di dalam Kristen itu meyakini bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu maha kuasa, gitu. Nah, tadi kawan-kawan tadi menjelaskan mengenai kekuasaan Tuhan. Nah, Bang Juma tadi mengatakan bahwa Tuhan kalian itu bisa berubah jadi, maaf kata tadi kata Bang Juma bilang bayi. Iya. Dalam hal ini saya mau bilang gini, karena Tuhan dalam Kristen ini, dalam pemahaman kami sebagai orang Kristen, Tuhan itu maha kuasa, bisa jadi apapun Bang. Gitu. Oh, jadi itu bukan maha kuasa, itu bukan maha kuasa. Nah, maaf. Bagaimana logikanya? Coba. Itu bukan maha kuasa itu jatuhnya ke maha pencipta. Bedakan maha kuasa dengan maha pencipta. Kalau bisa menjadi apapun itu maha pencipta. Menjadikan matahari, cipta. Menjadikan manusia, cipta. Mengatur semuanya itu baru maha kuasa. Kalau dia menjadikan, itu berbicara mengenai sifat pencipta. Tuhan maha kuasa, oke. Tuhan juga maha pencipta. Ketika Tuhan kemudian ingin dimensi baru, maka yang bekerja di situ adalah kemaha penciptaannya. Jadi bukan Tuhan kemudian menjadi, tidak. Tetapi Tuhan yang maha kuasa ini menciptakan. Contoh misalnya, taruhlah Yesus. Anda salah ketika Tuhan yang maha kuasa kemudian menjadi Yesus. Tidak. Yang benar adalah Tuhan yang maha pencipta menciptakan Yesus. Itu betul. Itu yang betul. Apakah Tuhan maha pencipta mampu menciptakan wanita melahirkan tanpa suami? Menurut saudara mampu tidak sang maha pencipta menciptakan yang demikian itu? Mampu. Mampu. Itu bisa. Tuhan yang maha pencipta ketika menciptakan manusia tanpa ayah tidak mengganggu dimensi kemaha penciptaan. Namanya maha pencipta. Berarti dia bisa mengadakan apapun sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Bukan kita salahkan, salah artikan yang maha kuasa berkuasa menciptakan dirinya dalam bentuk manusia. Itu keliru. Misalnya, Anda kan belajar filsafat. Filsafat itu adalah seluk-beluk mencari akar dari satu permasalahan. Itu namanya filsafat. Nah, sekarang ketika kemudian Tuhan ingin mengadakan dirinya yang maha kuasa ini supaya diimani bahwa dia ada, maka dia menjadi manusia. Proses menjadi itu adalah proses penciptaan. Berarti jatuhnya Yesus kalau dia adalah Tuhan, maka itu sama dengan titik dua, Yesus adalah Tuhan yang diciptakan. Apakah iya? Kena enggak kepada konsep ketuhanan? Tidak bisa. Makanya Yesus itu diberi kuasa, tidak bisa membuat apa-apa dari dirinya, bahkan berkata pun tidak bisa. Bahkan datangnya pun bukan atas kehendaknya. Kenapa demikian? Karena dia adalah statusnya ciptaan. Kalaupun dia Tuhan, maka dia sama dengan, saya ulang, kalaupun dia Tuhan, maka dia sama dengan adalah Tuhan yang diciptakan. Dan memang betul,
Yesus ini adalah Tuhan yang diciptakan oleh gereja Kristen. Demikian sementara, silakan. Terima kasih Bang Juma. Jadi gini Bang, tadi Abang tadi menyampaikan bahwa kalau lebih jelasnya Yesus itu adalah ciptaan. Oke? Artinya kalau kita analogikan, kami ini dalam Kristen jangan kami jadikan pencipta jadi ciptaan, jadi ciptaan menjadi pencipta. Kan gitu dia. Nah, sekarang gini Bang, saya berikan menurut pemahaman saya juga dari penjelasan Bang Juma tadi. Memang kalau kita urutkan secara logika yang digunakan saudara-saudara kami Muslim, memang benar. Tapi di dalam logika berpikir oleh saudara-saudara Kristen berbeda Bang. Jadi seakan-akan, bukan, mohon maaf ya, kalau perhatikan jawaban Abang Juma tadi mengenai pertanyaan saya, seakan-akan menggiring saya supaya aku menjawab sesuai dengan keinginan Abang Juma, kan gitu. Nah, sekarang kalau kami memahami itu, Yesus itu adalah, dan Tuhan itu bisa menjadi apa saja dan bisa berkuasa atas segalanya. Dia berkuasa di atas segalanya, kalau kami ingin gitu. Nah, kalau dia berkuasa di atas segalanya, berarti segala sebelum yang ada di bumi ini, segala sesuatu yang ada di bumi ini, Tuhan itu, kami itu berkuasa. Dia bisa menjadi apapun apa saja. Dia bisa menciptakan, dia bisa dicipta, bisa saja Bang. Itu kami yang memahami itu Bang. Nah, kalau Abang Juma tadi bilang bahwa Tuhan kalian itu memang hanya Yesus itu ciptaan. Kalau Abang bilang itu, saya sepakat. Ciptaan, tetapi kemahakuasaannya itu dari mana gitu. Berarti itulah kalau kita analogikan, logika kami begitu berpikirnya, gitu Bang. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Boleh tidak konsep yang tadi itu kita bumbuhi dengan kekuatan logika? Boleh nggak? Saya izin dulu nih. Saya malam ini saya mau bertukar pikiran, tapi apapun yang bisa menjadi bahan diskusi, kita bisa memecahkannya malam ini. Oke, Anda kan orang filsafat nih, maka saya pinjam dulu doktrin yang tadi, tanggapan yang tadi, dan saya suntikkan logika masuk ke dalamnya. Jadi gini, ketika Tuhan Anda imani Sang Maha Kuasa, saking kuasanya sehingga dia bisa menjadi manusia. Oke, kita jempol, kita tepuk tangan untuk itu. Tapi ingat, ketika Tuhan masuk ke zona makhluk, maka mau tidak mau Tuhan Anda akan terikat dengan substansi masa waktu. Nah, sekarang permasalahannya gini. Ketika Tuhan Anda yang Maha Kuasa masuk ke dalam zona makhluk, dia jadi Yesus. Muncul pertanyaan logikanya. Siapa yang menjaga alam semesta? Sedangkan Tuhan Anda sudah terkungkung dan terpenjara oleh keadaan insani manusia bernama Yesus. Anda mau lari kemana? Seibarat kata nih, seekor sapi tiba-tiba masuk, berubah dia. Karena dia saking kuasanya sapi ini, maka sapi ini kemudian menciptakan dirinya rendah dari posisi sebelumnya menjadi seekor lalat. Muncul pertanyaan, apakah sang lalat masih bisa berlaku seperti sapi? Sementara dia terpenjara oleh ruang dan massa. Massa yang ada pada dirinya sekarang ini adalah massa lalat. Ruang dalam kehidupan keberadaannya adalah ruang lalat. Sebagai lalat tidak mungkin dia minum madu. Sebagai lalat kemudian dia tidak mungkin tidur siang. Itu dia permasalahannya. Begitu juga Tuhan Anda terbungkus oleh kodrat insani. Lalu yang tadi Maha Kuasa katanya mana? Oh, dia Maha Kuasa. Oke, terus kemahakuasaannya kemana? Dia turun menjadi makhluk. Oh, tepuk tangan kita kalau gitu. Habis itu kita ke rumahnya, tok tok tok, tok 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 tok. Tuhan Yesus, iya. Tuhan, ada apa? Masih bertanya ada apa? Berarti sudah gagal dia. Dia tidak maha tahu. Kita belum bertanya, dia lebih duluan bertanya. Kenapa? Karena dia sudah terbungkus oleh keadaan insani. Lalu yang Maha Kuasa tadi kemana?
Oh itu Bang Sumadi sudah jadi manusia. Oke, kita uji. Tok 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 tok. Ada apa? Kata Yesus. Ada apa? Loh, kok bertanya? Itu kan Tuhan. Oh itu dulu. Saya Tuhan. Sekarang saya terbungkus oleh kemanusiaan. Kenapa bisa demikian? Karena gereja mau. Gereja bukti manusia, sayangnya saya nggak bisa lagi apa-apa. Nah, mana kemahakuasaan itu? Masa tadi itu juga Maha Pencipta. Yesus ini ciptaan, bukan. Sampai sini kira-kira suntikan kepemikiran saudara. Silakan. Pinjam Bang Juma yang terakhir tadi, kalimat terakhir nggak kedengaran soalnya jaringan Bang Juma putus-putus itu. Ini cici. Biar lagi sabar dia. Sabar dulu ya. Sabar dulu ya Bang Dapa ya. Baik Bang. Lagi jeda bentar ya. Bang Dapa di mana posisi? Apa Bang? Sorong Bang. Oke. Bagaimana? Iya Bang, jelas Bang. Oke. Baik. Iya, suara saya kedengaran. Silakan ditanggapi. Anang. Kalimat terakhir yang mohon diulang kembali Bang, soalnya agak jelas juga tadi itu. Iya. Jadi ketika kemudian Anda mengatakan Tuhan Anda Maha Kuasa, saking kuasanya sampai dia menjadi manusia. Pada saat dia jadi manusia, apa yang ada di belakangnya sebelum dia nengok? Mana jangankan Maha Kuasa, untuk dikatakan kuasa lagi gak bisa. Lalu Tuhan yang Maha Kuasa tadi itu kemana? Harusnya ketika kemudian Yesus itu ada dari seorang Ini Bang Juma tadi sempat menyampaikan pertanyaan, yaitu mengenai siapa yang menjaga alam semesta ketika Tuhan Yesus turun ya kan? Ya kan? Karena udah menjadi manusia ini Tuhan ya kan? Ini tuh. Nah, tadi saya bilang Bang, tadi saya sampaikan bahwa yang turun ke bumi itu adalah Tuhan sendiri. Ya kan? Tuhan menjadi manusia karena dia punya kuasa, bisa dia menjadi manusia. Bahkan pun kalau kita melihat dalam arti kata kuasa ini bebas gitu Bang. Artinya dia bisa menjadi apapun. Gitu. Dia merendahkan dirinya supaya manusia yang hina ini bisa ditebus gitu Bang. Karena kalau dia tidak begitu, maka kami sebagai orang Kristen yang mempercayai bahwa kami tidak bisa ditebus Bang. Gitu. Jadi kalau seandainya ada Bang Juma mengatakan bahwa siapa yang menjaga alam semesta, ya Tuhan itu sendiri. Ada Tuhan, ada. Jadi itulah yang berkuasa untuk menjaga alam semesta ini ketika dia sudah menjadi manusia. Karena di situ logikanya sebenarnya berpikir bahwa saya juga dulu-dulunya aku bingung juga memahami hal itu. Tapi saya sudah mulai berperan Bang Juma, saya memahami juga. Oh berarti Tuhan itu dia menjadi manusia karena berpunya kuasa gitu Bang.
Jadi kalau kita analogikan secara berpikir manusia kan gini, kita sebagai manusia ini terbatas kita untuk memahami itu, hal itu. Makanya kita mengatakan bahwa oh hanya sebatas ini dia kekuasaan Tuhan. Sebenarnya tidak bisa kita mengatakan begitu, Bang Cuma. Saya tidak bisa mengatakan bahwa misalnya saya bilang agama Islam ini hanya sebatas ini, tidak bisa. Saya harus belajar juga mengenai itu, gitu. Saya juga memahami supaya saya tahu bahwa kemahakuasaan Tuhan itu sebenarnya hanya satu, tidak ada yang lain gitu. Ketika kami pelajari dalam ilmu filsafat, Bang Juma, pelajaran kami memang selalu begitu mengatakan bahwa tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang benar di dunia ini, gitu. Jadi kami lagi menggali terus. Yang mengatakan yang benar itu hanya terdapat di dalam yang benar itu, Bang Juma. Ya, yang mengatakan kata benar itu hanya di Al-Quran dan Alkitab. Tidak ada selain itu yang mengatakan. Gitu, Bang. Jadi sebenarnya kita ini sebenarnya saling menyambung sebenarnya. Cuma dalam titik konsep ketuhanan kita berbeda. Di situ, Bang Juma. Oke. Boleh dong saya mendengarkan dari saudara definisi manusia. Manusia adalah, bisa Anda definisikan atau Anda memberikan suatu pengertian, manusia adalah, Bung? Saya ingin ilmu pasti. Bentar, Bang. Manusia adalah, tolong pastikan dulu jaring abang kurang jelas gitu, Bang. Iya, itu lagi ngelit lagi, nggak jelas suara, Bang. Kalau sebegini jelek jaringannya. Saya ulang, Bang. Saya ingin ilmu pasti dari saudara. Manusia adalah Bung? Ya, oke, Bang. Kurang jelas, Bang. Hanya sampai aku dengarnya adalah gitu. Itu manusia adalah, gitu. Coba Anda berikan kepastian dulu. Ya, Ya. manusia adalah. Oke, kalau saya analogikan dan saya mengatakan bahwa manusia itu adalah sejenis makhluk ciptaan yang semacam dan serupa, segambar dengan penciptanya sendiri. Gitu, Bang Juma. Jangan, itu konsep dogma, Bang. Kita umum aja dulu. Ilmu pasti. Manusia adalah. Ya, kalau ilmu pastinya ya, kalau dibilang ya kami pelajaran ya homo spesies gitu, Bang. Sejenis itu, manusia itu insan gitu. Punya keterbatasan. Punya keterbatasan pemikiran, ya, akal Ya, pikiran. Oke, baik. Jadi pada kesimpulannya manusia adalah makhluk ciptaan yang memiliki keterbatasan dan memiliki kelebihan. Betul? Betul, Bang. Betul, saya sepakat. Oke, itu satu poin. Nah, Tuhan adalah Bung? Tuhan adalah? Ya, Bang, apa, Bang? Apa? Kira-kira adalah? Tadi kan Tuhan adalah. Oh iya, Tuhan adalah. Oh iya. Oh, berarti menanyakan pengertian Tuhan sekarang. Siap. Oke. Kalau diartikan, kalau saya mengartikan atau gini, ini kita bicara ilmiah atau pendapat gitu atau logika? Secara umum, secara ilmiah, logika umum. Oke, kalau dibilang Tuhan itu adalah biasanya dipandang sebagai wujud tertinggi atau pencipta. Pencipta. Oke. Nah, sekarang kita masuk definisi agama Anda tuh. Ya kan? Menjadi makhluk. Bang, maaf ya, Bang, bukan sengaja, memang jaringan Abang kurang stabil gitu. Iya, betul. Kelihatan kok merah. Tuhan yang pencipta kemudian menjadi makhluk cipta, memiliki keterbatasan.
Ini kenapa jaringan sat kayak gini pagi-pagi? Iya, suara abang pun kurang jelas, hanya ujung yang kudengar, terus tengahnya enggak kedengaran. Iya, enggak. Ketularan kayaknya saya. Ketularan sama si permen itu. Itu dia makanya. Ini kenapa ya jaringannya mati? Sarli, benerin dulu tuh jaringannya apa? Apa turun dulu kali ya? Turun naik lagi? Bukan. Merah banget. Ini aja. Oh iya ya, ini kan nggak, ini kan nggak boleh turun. Masuk HP yang satu coba Banyu mah. Ini kalau HP-nya Banyu mah turun ya turun semua ini kita. juga iPhone serp. Kalau di rumah sih lancar, ini lagi di wisata. Sabar ya. Coba tuh udah bagus tuh. Banyak mah. Oh merah lagi. Udah merah signal 1. Ya kenapa ini ya? Sat, kenapa wifi-mu itu? Iya, HP ku ini memang sudah nggak kuat ini, udah HP tua kan? Udah nggak ada lagi beredar di Indonesia HP-nya. Gimana, udah bagus? Oke, deal. Iya, jadi Tuhan adalah definisinya pencipta, yang maha kuasa, yang tidak memiliki kelemahan, tidak memiliki, adalah ciptaan yang memiliki keterbatasan. Aduh, bahaya jaringan guru dah. Maaf Bang, cuma gak kedengaran Bang. Merah lagi. Waduh, malah turun dia. Sabar dulu ya. Sabar dulu, dilihat di bawah. Tunggu dulu bentar, aku lihat cek dulu. Sabar ya bro, tunggu. Baik Bang. Ini ada diskusi sama abang nih. Nyambung. Sopan. Jaringan nggak bagus ya? Gulunda. Sopan kayak gini mah Banyu mah 24 jam juga ayo aja. Enggak, Gulunda tuh lagi jaringannya nggak bagus ya? Nah Bang Ali. Ya tunggu dulu. Ustaz Alif tidur Ustaz? Ada Sugi tidur semua ini. Wah. Kores. Kores apa lagi tuh? Harus main game dia. Iya biasa, dia nggak mau diganggu. Oi, masuk. Oh kan, dia pasti main game dia tuh. Dia lagi main game. Terus di belakangnya Afifa. Kenapa? Enggak, nanya aja. Kok pada nggak nyaut? Siapa nggak nyaut? Sambungi Bang dapat tuh mau ngobrol sama lu.
Dava mana? Ini sebelah lu. Oh iya, kenapa? Selamat malam bang. Malam juga. Mau masuk Ya. Islam? Aku nanya sehat, ini nama Islam pula. Boleh Oh, belum mau ya? Ya udah. Apa yang menghalangi untuk masuk Islam? Yang menghalanginya tidak ada sebenarnya. Pijakannya? Ibarat tangga menggunakan replik bang. Ibarat tangga menggunakan apa? Ibarat replik kayak tangga itu bang. Jadi 1, 2, 3 ke atas gitu. Oh. Ya. Dipelajari dulu dasar-dasarnya. Oke, silakan. Masuk guru dah. Lanjut. Selesai di mana? Mantap, merdu. Berarti HP-nya yang Indonesia mencari bakat. Lanjut. Lanjut. Si Koras mau lanjut juga game. buatin HP. Nggak bisa dipakai. Lanjut. Oke. Nah, tadi definisi Tuhan kan? Bang. Definisi Tuhan pencipta yang tidak memiliki kemudian keterbatasan. Sedangkan manusia adalah ciptaan yang memiliki keterbatasan. Tuhan yang Maha Kuasa menjadi manusia. Berarti Tuhan menjadi makhluk yang memiliki keterbatasan. Karena dia sudah menjadi manusia. Jadi gimana Anda menyikapi ini? Tuhan masuk ke dalam dimensi manusia. Ketika dia menjadi manusia, maka dia tidak bisa melakukan sesuai konsep Tuhan. Karena dia sudah masuk ke dalam zona kemanusiaan. Dia terpenjara. Bagaimana Anda kemudian bisa mengatakan Maha Kuasa lagi kalau sudah kayak gitu? Sudah terpenjara dengan keberadaannya sebagai manusia. Tadi Maha Kuasa pada saat dia Tuhan. Tapi kemudian turun ke bumi menjadi manusia. Berarti dia terpenjara dengan kodrat kemanusiaan. Gimana Anda bisa meloloskan Tuhan Anda yang sudah terpenjara dengan keadaan manusia tadi? Silakan. Baik, terima kasih Bang Juma. Jadi dari pertanyaan Bang Juma tadi, bagaimana ketika karena Tuhanku itu sudah menjadi manusia, jadi terbatas dia lagi, nggak bisa lagi berkuasa gitu. Karena manusia ini terbatas dan hanya sebatas mempunyai pembatasan pikiran, akal, dan ya pembatasan akal dan pikiran. Nah, ketika Tuhanku jadi manusia, berarti dia juga terikat juga di situ, menjadi manusia, nggak bisa lagi menjadi apa-apa, terbatas dia, kan gitu. Itu inti dari pertanyaan Bang Juma. Nah, kalau kita analogika sebagai manusia, memang betul. Kalau kita lihat sebagai diri kita manusia, kita tahu bahwa kita ini ya terbatas melakukan apa saja. Kita tidak bisa menghidupkan orang, kan gitu. Kita tidak bisa membangun orang mati, kan gitu. Nah, kalau Tuhan menjadi manusia bagaimana? Itu pertanyaannya yang paling utama, yang paling penting. Nah, ketika Tuhan menjadi manusia, kita bedakan ya Bang. Kita bedakan Tuhan dengan manusia. Tuhan menjadi manusia dengan manusia yang sudah menjadi manusia. Kan gitu dia sebenarnya. Logika berpikir kita itu ke sana dia, ke arah di situ. Nah, dari disitulah banyak orang yang tidak memahami hal itu. Kenapa saya bilang tidak memahami hal itu? Bahwa dalam pemikiran kita manusia itu ya tidak bisa melakukan apa-apa. Betul kalau kita lihat dalam definisi manusia. Tetapi ini kan Tuhan yang turun. Ini Tuhan yang turun. Ketika Tuhan itu turun, berarti sudah beda dong. Pasti beda dengan manusia yang lain. Apa bedanya? Dia Tuhan yang turun. Gitu Bang. Dia Tuhan, bukan manusia biasa. Kalau misalnya gini, saya dapati Bang Dafat turun. Ya kan? Bang Dafat turun. Ketika Bang Dafat turun, ya manusia biasa sih dapati ini. Ini kan bukan dari Tuhan. Ini kan Tuhan yang turun ini. Jadi kalau logikanya Tuhan yang turun lebih berkuasa di atas daripada manusia biasa gitu Bang. Jadi itu logikanya sebenarnya kalau kita memahami, kalau bagi kami Kristen memahami seperti itu.
Dan mungkin ada juga yang beda pendapat dengan saya ini, ya tidak masalah, asal itu kan wajar-wajar saja dengan pemahamannya sendiri. Tapi kalau kami mempelajarinya, inilah yang kami pelajari, bahwa manusia Tuhan itu karena Tuhan yang turun, makanya tidak menjadi, bukan seperti manusia biasa dia. Gitu. Tuhan ini turun nih Bang Zuma. Berarti dia bukan seperti manusia biasa. Walaupun bentuknya manusia biasa, tapi bukan seperti manusia biasa. Gitu. Dia punya kuasa gitu Bang. Dia punya segalanya karena dia Tuhan. Itu. Baik, terima kasih itu Bang Zuma. Anda menabrak sendiri ya. Manusia, dia kan jadi manusia, dia bukan jadi Tuhan. Bukan Tuhan menjadi Tuhan, dia Tuhan menjadi manusia. Kan menjadi manusia dia. Tapi karena mindset berpikir saudara Tuhan, maka manusia ini pun dianggap Tuhan, tapi kan sudah jadi manusia. Bagaimana mungkin kemudian manusia ini Tuhan? Oh tidak Bang Suma, dia tadinya itu. Tadinya dia Tuhan, masuk kemudian ke dalam zona manusia, dia bukan Tuhan lagi. Apa pembuktiannya? Satu, dia manusia. Ada enggak yang bisa membuktikan Yesus itu bukan manusia? Kekuatan apa yang Anda ingin galakkan kemudian? Ayo semua kita buktikan Yesus bukan manusia. Apa buktinya? Apa buktinya? Dia bukan manusia. Ada? Tak ada yang bisa membuktikan Yesus bukan manusia. Dari sejak dia dihamilkan, sampai dia dilahirkan, sampai dia menjadi orok, menjadi bayi, menjadi kanak-kanak, menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, bahkan menjadi mayat. Ada yang bisa membuktikan dia bukan manusia? Tak ada. Cuman doktrin yang Anda punya mengatakan dia itu adalah Tuhan. Doktrin yang dipinjam dari Roma Yunani, di mana mereka punya konsep dewa bisa menjadi manusia. Tuhan Anda menjadi manusia, sudah selesai. Ketika dia menjadi manusia, manusia dia. Yesus, ya, atas kehendak siapa kau datang menjadi manusia? Oh, bukan atas kehendakku, Bang Suma, tapi atas kehendak dia yang mengutus aku. Kena. Berarti ini cuma tanggapan ilusi iman, asumsi iman, angan-angan iman, iman buta. Karena Yesus ketika ditanya dalam Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti dia murni ciptaan. Hanya iman Anda saja yang membabi buta, bukan buta babi ya, tapi membabi buta, menganggap anak Maria ini Tuhan dengan konsep yang tadi akal-akalan. Lalu ditanya, Yesus, sini dulu Sus, saya mau tanya, saudara Yesus, Nabi Yesus, kata saudara saya Kristen, ente Tuhan. Oh, siapa bilang? Aku datang ini bukan atas kehendakku. Kalau dia adalah Tuhan, berkehendak menjadikan dirinya menjadi manusia Yesus, maka tentu Yesus akan berkata, aku datang atas kehendakku sendiri. Tapi ternyata tidak, aku datang bukan atas kehendakku. Yohanes 8:42. Berarti Yesus ini adalah 100% manusia dan 100% bukan Tuhan. Nah sekarang ketika Anda mengatakan, oh tidak, dia itu kan hanya karena kondisi manusia saja. Justru karena itulah, kekuatan apa, ilmu apa, disiplin ilmu yang kayak mana yang bisa membuktikan Yesus itu bukan manusia. Kita tatap dari rambut sampai kaki, manusia. Kejadian yang terjadi pada dirinya, ucapan-ucapannya, ucapan seorang nabi. Lalu perbuatan yang dilakukan membangkitkan orang mati dan seterusnya, perbuatan seorang rasul. Dia itu hanya merupakan mukjizat. Kesaksian tentang dirinya, dia hanya rasul.
Lalu aspek mana yang bisa membuktikan kalau dia itu bukan manusia? Doktrin. Apakah doktrin bisa dijadikan sebagai sandaran untuk membantah semua akal sehat dan keadaan yang sesungguhnya? Nah, itu dulu. Apakah doktrin bisa kemudian mematikan akal sehat dan keadaan yang sesungguhnya? Yesus manusia, 100% manusia, 100% bukan Tuhan. Apa buktinya dia 100% bukan Tuhan? Karena dia manusia. Apa buktinya dia manusia? Karena dia bukan Tuhan. Apa buktinya dia bukan Tuhan? Karena dia manusia. Itu aja. Tapi muncul kemudian sekelompok orang yang mencoba untuk mendoktrin dan mendogma, oh dia adalah jelmaan Tuhan. Bagaimana bisa? Tuhan menjelma menjadi bukan Tuhan. Bagaimana bisa? Apa yang bisa kemudian kita cerita di sini? Lain hal kalau Tuhan yang Maha Pencipta menciptakan makhluknya bernama Yesus. Makanya dalam kitab saudara dikatakan apa? Saksi setia dan benar permulaan dari ciptaan Allah. Wahyu 3 nomor 14. Yesus adalah permulaan. Dalam bahasa Yunani disebut arke. Arke ini adalah permulaan. Permulaan dari apa? Permulaan dari ktisis. Ktisis ini apa? Sesuatu yang ada dikarenakan ada yang mengadakan, alias makhluk. Jadi Yesus itu dikatakan dalam Wahyu 3 nomor 14 permulaan dari makhluk, ktisis. Jadi dia adalah makhluk, berarti dia adalah ciptaan. Lalu kita mau kemana ini? Ketika sudah nyata dalam dalilnya, kenyataan juga demikian adanya. Definisi manusia juga menghantam Yesus. Keberadaan Yesus pun menyatakan itu. Dan pengakuan Yesus juga mendalilkan dalil yang benar bahwa dia adalah manusia. Nah, apa yang kita ingin gunakan untuk membantah kemanusiaan Yesus? Hanya ada satu. Mematikan akal sehat dan berpelukan dengan doktrin dan dogma. Tapi orang sehat tidak akan mau kemudian terpedaya dengan doktrin dogma yang tidak rasional. Silakan. Baik, terima kasih Bang Juma atas penjelasannya. Jadi gini Bang Juma. Tadi saya tidak membantah Abang menyatakan Yesus Tuhan 100%. Yesus Tuhan 100%. Yesus Tuhan itu manusia. 100% saya akui. Yesus itu manusia. Dan dia Tuhan, saya 100% saya akui. Dia Tuhan. Gitu. Kenapa saya akui dia Tuhan? Dan kenapa saya akui dia manusia? Dia lahir sebagai manusia. Kedatangannya dari mana? Gitu konsepnya Bang Juma. Jadi bukan mengajari Abang Juma ini. Jadi saya mengatakan konsep kami, pemahaman kami sebagai orang Kristen. Jadi 100% manusia, 100% Tuhan. Gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa dia bukan Tuhan, siapa bilang? Ada banyak ayat Alkitab yang menjelaskan tentang dia Bang Juma. Salah satunya itu Yohanes 2. 1 Yohanes 4 ayat 2. Itu di situ dijelaskan lagi Bang Juma. Banyak ayat-ayat Alkitab yang menjelaskan tentang dia. Tapi kalau Abang Juma mengatakan bahwa Yesus itu manusia, ya jelas manusia memang. Gak ada. Saya tadi tidak membantah Abang tentang itu mengatakan bahwa Yesus itu manusia. Saya tidak membantah Abang karena manusia Yesus dalam Alkitab dan juga ayat mengatakan Yesus itu manusia. Jelas. Jadi apalagi yang perlu diperdebatkan tentang hal itu? Nah, yang kalau saya lihat dalam konsep-konsep selama ini yang sering diperdebatkan adalah ketuhanan yang ini saja. Saudara-saudara kami Muslim mengatakan bahwa Yesus ini bukan Tuhan. Tapi kami Kristen mengatakan Yesus ini Tuhan. Di situ ada perbedaan konsep kita. Dan kita memiliki dasar-dasar dalil-dalil yang kuat. Bang Juma memiliki dalil yang kuat, saya juga memiliki dalil yang kuat terhadap hal itu. Tapi kita mengatakan, sering dikatakan bahwa kalian kena doktrin gereja. Silakan saja, boleh-boleh saja kita berpendapat apapun Bang Juma. Silakan saja, Abang Juma mengatakan begini-begini terserah. Itu memang hak kita untuk menyampaikan pendapat kita terhadap sesuatu hal. Tetapi ingat dalam konsep itu jangan kita mengklaim gitu Bang. Artinya kita harus juga memahami apa dasarnya mengatakan dia Tuhan. Jadi
di dalam Alkitab ada banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang Yesus ini adalah Tuhan. Dan ada banyak juga ayat-ayat yang mengatakan Yesus ini adalah manusia. Jadi kita berbicara, saya ini orangnya gini loh. Kalau saya diskusi Bang, saya tidak terlalu memakai ayat-ayat dalam Alkitab dulu. Kenapa? Saya eranya dalam bentuk-bentuk filsafat. Jadi aku hanya tahu sebatas-batas itu saya. Jadi aku gini, kalau saya berdiskusi, saya mendengarkan orang, menyampaikan sesuatu, saya mendengarkan orang. Saya nggak mau membantah hal tadi, silakan saja. Yang penting apa yang saya sampaikan adalah bagaimana konsep yang saya tahu dan saya ketahui tentang Tuhan. Itu saja Bang Juma. Oke, baik. Ini sudah semakin aneh saya rasa ya. Tapi saya menghargai itu iman saudara. Anda dengan berani kali mengatakan Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Tolong Anda tunjukkan kepada saya 0,1 sisi ketuhanan Yesus. Saya ingin tahu apa dari Yesus ini 100% Tuhan ini. Tunjukkan saja 0,1% itu yang mana pada diri Yesus. Silakan. Jangan 100 terlalu lebay. 0,1 aja. Yang mana? Saya ingin tahu Bang. Tunjukkan. Sudah? Oke. Terima kasih Bang Juma atas pertanyaannya itu. Memang begitu terus yang perlu kita pertanyakan. Saya juga yang 100% ini nggak perlu. Saya cuma minta 0,1%. Hanya minta ketuhanan Yesus. Ya, ketuhanan Yesus. Ada nggak orang yang lahir Bang yang tidak dikandung ibunya, yang tidak dilahirkan secara jenis dua, berhubungan antara laki-laki dengan perempuan? Definisi Tuhan adalah manusia yang lahir tanpa ayah sama dengan Tuhan gitu? Tidak juga. Nah, udah. Terus? Nggak gini Bang. Saya minta 0,1% aja loh. Gini Bang, saya kalau mau diskusi aku dulu, kalau abang juga nanti abang juga gitu. Saya nggak mau roomnya kacau gitu, jadi aku nggak. Bukan. Saudara kan bertanya nih sama saya, ada nggak kemudian nabi atau manusia yang lahir tanpa ayah, kan gitu? Ya. Kalau saya balikkan pertanyaan, ada tidak Tuhan yang dilahirkan selain Yesus? Tidak ada. Tidak ada. Berarti tidak ada Tuhan yang pernah dilahirkan. Makanya saya minta kepada saudara, kalau hanya mengatakan ada tidak Tuhan, ada tidak nabi yang lahir tanpa ayah, saya juga bisa bertanya, ada tidak manusia yang pernah lahir tanpa ayah, tanpa ibu, selain Hawa? Oh, Hawa juga Tuhan, karena cuma dia. Ayo. Jadi itu bukan 0,1%. Yang saya minta kepada saudara, tunjukkan sisi ketuhanan Yesus. Jangan lebay 100%. Cukup 0,1% kalau ada. Mana? Pasti yang Anda tunjukkan akan mengarahkan kepada sisi kemanusiaan. Silakan. Sudah Bang Juma? Silakan. Oke, baik, terima kasih Bang Juma. Ini sangat menarik sekali pembahasan Bang Juma ini. Ini makin lama makin terbuka wawasanku jadinya ya kan. Nah, jadi gini Bang, aku cuma minta 0,% saja katanya tentang sisi ketuhanan Yesus kan gitu Bang. Iya. Ya. Dari sisi ketuhanan Yesus itu Bang, kalau ada yang bisa memahami ketuhanan Yesus, berarti kita ini semua memahami. Kita memiliki pemikiran terbatas Bang Juma. Yang saya tahu itu adalah dia lahir dengan kelahiran yang ajaib, gitu. Mana ada selain dia yang lahir seperti kelahirannya ini? Gak ada yang lahir Bang Juma. Artinya itu salah satu bahwa dia itu sisi ketuhanannya Bang Juma. Kalau kita lihat dalam bentuk manusianya, sifatnya apa? Kalau kita lihat sifatnya ya, mencerminkan sesuai apa yang dikatakan dari nabi-nabi sebelumnya. Berarti itu adalah salah satunya kalau kita lihat itu memang sisi ketuhanannya, gitu. Jadi kalau kita berpikir, oh itu aja lah sisi ketuhanannya itu karena dia menyembuhkan orang sakit begini-begini, dia bisa melakukan apa saja Bang. Bahkan yang tidak ada menjadi ada dibuatnya. Artinya itu salah satu sisi ketuhanannya itu.
Jadi banyak sih yang ketika aku diskusi nggak paham hal ini, tapi nggak apa-apa. Itu hal dan wajar terjadi dalam suatu konteks diskusi, Bang Juma. Terima kasih. 0,1%-nya mana? Sudah saya sebut. Sisi kelahiran Tuhan Yesus itu. Yang dilahirkan itu manusia, Bang. Itu sisi kemanusiaan. Iya, itu sisi kemanusiaan. Itu bukan sisi ketuhanan. Yang disebut Tuhan itu tidak dilahirkan. Ini yang dilahirkan ini, mau dia lahir tanpa ayah, dia mau lahir tanpa ibu, mau dia mau lahir tanpa celana, dia mau lahir tanpa apapun, dia dilahirkan itu sifat manusia. Yang saya minta 0,1%. Sisi ketuhanan, bukan sisi kemanusiaan. Dilahirkan itu sisi makhluk. Ayo, semangat Bang, silakan. Oke. Sudah Bang Juma? Yuk, Oke, terima kasih Bang Juma. Sangat menarik sekali Bang Juma ini. Diskusinya bagus ya. Jadi gini Bang Juma. Tadi Abang minta 1,0%. Saya kasih 0% pun. Saya turunkan pun. Ya kan? Harusnya saya yang nurunkan. Anda yang harusnya menambahkan, jangan Anda turunkan. Makin habis Bang. Ya, saya minta 0,sekian persen aja. Ya kan? Ada nggak di antara nabi-nabi semua? Nah, ini kenapa lari ke nabi? Ini 0,1% ketuhanan, bukan kenabian. Kena kan? Nggak ada kan? Jadi lebih kali kalau 100%. Yang saya minta sisi ketuhanan 0,1%. Ada nggak nabi? Loh kok larinya ke nabi? Ayo. Ada begini. Kalau kita bilang Yesus ini kan Tuhan. Kami katakan Tuhan. Bisa nggak dia bilang? Dia itu bisa menghidupkan orang mati, Bang. Itu salah satu sisi ketuhanan, Bang. Jangan salah, Bang. Menghidupkan orang mati kemudian. Dikatakan itu aspek ketuhanan. Iya. Berarti Paulus juga punya aspek ketuhanan. Gini Bang Juma, dengar ya Bang. Berarti Petrus juga, karena dia juga menghidupkan orang mati gitu. Oh, dengar Bang Juma. Berarti sapi yang kemudian menyentuh orang yang ada di dalam kitab surah Al-Baqarah juga itu adalah Tuhan gitu. Oke. Sudah Bang Juma? Iya. Oke, saya jawab ya Bang Juma. Silakan. Yang saya bilang tadi itu adalah bisa dia menghidupkan orang mati. Alasannya kenapa? Dia punya kuasa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sebelum dia membangkitkan Lazarus, dia berdoa dulu kepada Bapa. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang Israel, yang kumaksudkan inilah dia Yesus, manusia yang dari kota Nazaret, yang ditentukan oleh Allah sebagai perantaraan Allah dengan mujizat-mujizat, tanda-tanda dan kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus seperti yang kamu tahu. Mana aspek ketuhanan Yesus? Sementara yang membangkitkan Lazarus itu adalah Allah melalui Yesus. Biiznillah. Mana sisi ketuhanan yang kita minta? Ya, 0,1%. Saya sudah menjawab, tapi kan mungkin pemahamanku dan Pak Juma sangat berbeda. Tapi tidak apa-apa. Saya akui lah. Kita kan sama-sama tadi sepakat Tuhan adalah, manusia adalah, lalu kemudian Anda bernarasi dengan iman Anda, Yesus 100% manusia, Yesus 100% Tuhan. Terlalu lebay, terlalu berlebihan. Saya minta 0,1% aja. Tak ada. Mana? Oh, membangkitkan orang mati. Dia berdoa. Dan Tuhan yang membangkitkan, bukan dia. Mana dalilnya? Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Mana? Sisi ketuhanan yang kita minta. Bukan yang nebeng. Sebagai nabi, sebagai rasul. Sebagai utusan. Sebagai utusan, woi jago dia. Makanya kami beriman. Bahwa beliau yang datang tanpa ayah itu adalah nabi dan rasul yang luar biasa. Tapi kalau sampai jatuh kepada ketuhanan, oh itu ajaran dewa-dewa. Nah sekarang Anda, saudara saya, mengatakan dia punya sisi 100% Tuhan. Kalau saya, Yesus 100% manusia dan juga 100% bukan Tuhan. Sama-sama 200% kan? Nah Anda 100% Tuhan. Nah saya minta, mana 0,1% ketuhanannya mana? Ketuhanan loh, bukan kemanusiaan, bukan kenabian, bukan kerasulan, tapi ketuhanan. Tunjukkan. Silakan.
Ya, baik Bang Juma, terima kasih pertanyaannya. Jadi tadi saya jawab pertanyaan Bang Juma, dan Abang Juma selalu membantah, mengatakan dengan banyak dalil-dalil lain yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan, dia itu bukan apa namanya itu, nggak ada sisi ketuhanannya. Dia hanya meminta sama Bapa, bahwa diminta sama Allah, berdoa dia ketika menghidupkan orang mati. Tapi ada juga sisi lain Bang, ada yang mendalil lain yang akan membantah hal itu Bang. Bukan hanya di situ dia melakukan keajaiban itu Bang, melakukan kalau dibilang dalam Kristen itu mukjizat namanya. Ya, Nggak mujizat. ada yang bisa melakukan selain dia. Ya, coba tunjukkan yang mana tuh? Ya kan? Seperti dia merubah anggur itu Bang. Merubah anggur. Dari air menjadi anggur gitu. Coba, apa nggak ada yang nggak bisa melakukan hal itu? Itu dia lakukan sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Makanya saya bilang dari awal, Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Iya, makanya saya bilang dari saya minta 0,1% ketuhanannya mana? Terus yang saya kasih tahu barusan Bang Juma apa? Itu sisi kemanusiaan yang diberikan, kemudian kekuatan, mujizat, tanda-tanda sebagai nabi, sebagai rasul. Makanya dikatakan Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Tuhan. Datang saudara saya, Bang Dapa, oh no, bukan Yesus. Yang kau lakukan itu bukti bahwa kau itu adalah Tuhan. Kan ditertawakan Bang. Anda membantah Yesus. Yesus mempersaksikan dirinya. Segala pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat air menjadi anggur, membuat badai menjadi tenang, membuat orang buta melihat, orang mati hidup kembali, orang lumpuh berjalan kembali. Pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Bapa, utusan Dia bukan Tuhan. Nah, Anda mau mengorek kemana sisi 100% ketuhanannya? Kalau semua yang Anda sebutkan ternyata masuk dalam komponen kenabian dan kerasulan beliau. Mana sisi ketuhanan 0,1%? Apalagi 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, 100%. Mana? Doktrin. Kalau doktrin berjuta persen, oke, angkat tangan saya. Tak bisa saya melawan kalau doktrin dogma. Karena itu ranah iman. Tapi pembuktian secara filsafat, logika berpikir, keseimbangan antara mata, kuping, akal, wahyu, mana faktanya? 0,1% mana? Oke, sudah Bang Juma? Silakan. Oke, baik, terima kasih Bang Juma. Agama kami, agama bukan agama logika Bang Juma. Bagus. Nggak bisa dianalogikan, Tuhan itu nggak bisa dianalogikan. Nah, gitu baru betul. Yang jelas-jelas aja lah ya. Yang tertulis itulah yang dia. Itu Bang Juma. Dia nggak bisa dikatakan analogi begini. Nggak ada itu. Dari tadi kenapa nggak bilang dari tadi Abang? Bilang aja 100% dianggap Tuhan. Itu baru betul. Yesus 100% manusia dan 100% dianggap Tuhan. Udah selesai. Deal kita? Gak perlu dilanjut? Sampai di sini dulu karena anak udah bangun. Begitu. Itu baru betul. Dari tadi, andaikan dari tadi, maka selesai dari tadi Bang. Oke? Jadi jangan 100%, saya tambah. Yesus 100% manusia dan 345 miliar dianggap Tuhan. Itu hadiah dari saya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bang atas diskusinya malam ini. Sama-sama ada Bu. kata-kata yang salah, mohon maaf ya. Sama, saya pun demikian. Sebaliknya, dan kapan-kapan lagi kita akan diskusi Bang Juma mengenai hal ini. Oke, sip, Abang. Thank you ya. Selamat malam Bang, selamat malam semuanya. Malam semuanya. Izin Terima kasih Bang Iya. Dapa, terus berpikir. Pesan saya, bedakan antara pengutus dan diutus, bedakan antara pencipta dan yang diciptakan. Itu aja Bang Dapa ya.
Baik, terima Anda kasih. seorang Bang filsafat Hendy. loh. Filsafat itu pemikir. Baik, terima kasih Bang Hendy. Selamat malam Bang Hendy. Oke Ganteng. bang. Filsafat itu pemikir. Ya kalau udah mikir, ya kelewatan banget kalau nggak paham argumentasinya Bang Juma tadi. Sangat mudah dimengerti loh. Ya udah karena di Makassar udah setengah 4 di sana ya Bang Juma ya. Udah Istirahat dikasih ya. hadiah tadi 300 sekian miliar dianggap Tuhan. Nah itu udah hadiah itu. Wah mantap kali lah. Gimana Bang Andi udah mau tidur? Bang Juma masih mau lanjut? Kalau masih ada OTN-nya enggak apa-apa. Satu sesi lagi. Coba sudah aku cari. 3:30. Tapi masih banyak orang ini. Masih 4.000 orang ini yang tanggung jawab besok. Oh hari Ahad besok. Bang Iya. Andi. Coba aku lihat dulu, tamu tambah banyak ya. Mana yang teman Kristen yang mau naik nih siapa? Ntar dulu ya. Yang sehat otaknya, yang sehat. Aku nggak bisa bedain ini banyak banget nih yang mana nih. Nggak bisa ngelihat yang Banyak sehat yang yang minta, mana Bang. gitu. Coba pilih-pilih nama dulu ya. Pilih-pilih nama dulu. Untung-untungan. Udah naik belum tuh? Belum ya? Ya, susah di susah ya? Yang mana sih? Udah kasih naik nggak? Naik. Tunggu ya. Nah, ini. Coba disenggol dulu itu, aku cari lagi yang lain. Halo, Ray. Selamat sore. Molor kali naik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rainul Pangumpia, asal dari Manado. Wih, ada mana? Ya. Kecil Abang juga tahu aja biasa, kan. Radang. Iya. Tapi abang tahu aja kan Manado itu mayoritasnya Nasrani di sana, non Muslim. Alhamdulillah sejauh ini saya mendengar penjabaran dari Ustadz Juma luar biasa. Luar biasa. Hanya orang yang nggak apa ya, nggak bisa memahami, belum dapat. Bukan luar biasa, Bang. Di luar daripada kebiasaan. Luar biasa kalau nggak memang mata hatinya memang sudah tertutup, memang ditutup memang. Ya, makasih ya Bang Ray. Iya. Salam kenal Bang, sehat Ya, terus. salam kenal. Iya, saya sambil dengar-dengar sama saudara-saudara saya juga di sini ya. Saya juga di daerah saya, kampung saya itu ya di ini kermuni dengan apa kampung-kampung yang agama Nasrani juga, Bang. Iya. Jadi sambil tambah-tambah ilmu dari Bang Juma juga, Ustadz Juma. Iya, sama-sama kita belajar Bang. Salam sama teman-teman sama keluarga Bang ya kalau sempat ya. Iya Bang. Kalau Disampaikan juga. Iya Bang. Iya Bang, disampaikan juga. Oke Bang. Ya, terima kasih. Makasih, Bang. Makasih waktunya sudah kasih naik. Makasih banyak Bang. Oke Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, ada lagi nih Ponde. Si Pokde, Pokde apa Ponde? Pokde. Jangkip pasun. Pokde. Molor nih anak dikasih naik nih. Udah nggak ada lagi kayaknya nih Muslim semua di bawah nih. Ya. Ayo angkat tangan yang Kristen ketik di situ namanya siapa? Coba ini yang titik saja nih. Pokdek, udah ngomong gue turunin ya. Pokdek. Jangkip pasun. Titik.
Gak ada gambar titik bah. Tik. Sepejangkin aku sih. Tik. Bro. Halo, halo. Halo, halo. Halo. Halo, halo. Iya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Bang, saya mau nanya ini. Anda Muslim apa bukan? Saya Islam, Bang. Oh ya, saya. Mau nanya apa Bang? Nah, saya mau nanya ini, Bang. Gimana caranya kita itu tidak terjerumus ke perjudian online? Kan di sekitar saya itu banyak sekali yang ya udah terkait judi online itu, Bang. Anda biasanya pakai judi begitu online itu pakai HP apa pakai komputer? Pakai HP, Bang. Ya, nggak usah pakai HP, buang aja HP-nya udah selesai. Oke, makasih, Bang. HP-nya direndam. Mantap. Jawabannya gampang tapi sebenarnya banyakin sholat aja. Kurangi baca pegang HP yang tidak bermanfaat. Banyakin sholat, belajar ngaji. Itu pasti hilang itu Bang. Insya Allah hilang ya. Zaidi, thank you. HP itu dipergunakan untuk menonton hal-hal yang positif. Nonton pengajian, ceramah ustadz. Dengerin seperti beginian. Itu Bang. Bukan HP yang membuat kita terjerumus. Baik, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Hilanginlah itu juga aplikasi-aplikasi yang negatif. Hapus aja semua. Dan jangan di-download lagi. Siap, Bang. Siap, Bang. Coba sekarang hilangin dulu. Aplikasi-aplikasi itu coba sekarang. Iya, Bang. Perintah. OTW, Bang. OTW hilangin ini. OTW ya Bang ya. Mantap. Nanti kalau Anda kemudian judi online, namanya judi kan udah pasti haram ya. Iya, Bang. Iya. Anda mungkin ada sesi di mana Anda dimenangkan. Untuk apa dimenangkan diri Anda itu? Untuk kemudian menyemangati Anda untuk tidak meninggalkan itu. Dan itu nanti di mesinnya tuh, itu kan ada admin tuh. Di mesinnya itu ada adminnya, melihat mana yang kemudian ritmenya itu naik. Misalnya si Titi ini berapa dia punya pemasukan omset dari dia, berapa dia masukkan uang. Dia baru 500.000 misalnya. Udah rangsang aja terus rangsang supaya dia besok main lagi 1 juta, besok main 3 juta, 4 juta. Begitu sudah naik, sudah utang online-nya di mana-mana, sudah banyak utang online di apa namanya itu ya, yang kredit online itu ya. Pinjol. Pinjol. Kalau misalnya sudah banyak tuh masuk sudah 50 juta, 40 juta, itu dimenangkan sesekali 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta dan seterusnya. Nanti setelah itu Anda akan dikuras lagi. Yang jadi permasalahan adalah ketika kemudian Anda tidak dimenangkan tetapi tagihan pinjol itu sudah datang. Orang-orang yang ada di sekeliling Anda itu akan menjadi korban. Teman kantor, teman kerja, tetangga, orang tua, adik, ibu, barang-barang, semua akan melayang. Pasti itu. Tengok aja nanti, bohong kalau tidak. Pimpinan Anda akan menjadi sasaran. Ya, termasuk saya ini, Bang Andi. Iya, belakangan baru saya tahu ternyata staf saya itu pinjam. Ini ada apa ini? Nanti setelah anak-anak saya laporkan ke koordinatornya, saya katakan ini kenapa ini Dek? Ini sudah bukan lagi, sudah tidak kondusif ini anak ini kerja. Kenapa katanya? Ini kok pinjamannya terlalu banyak saya gitu. Oh, baru dia cerita anak-anak itu ini selesai. Aku judi online terus dan. Oh, ternyata dia pinjam kemana-mana, termasuk kepada atasan pun dia berani mengatasnamakan orang tua demi judi. Coba gila nggak? Puluhan juta Bang Andi, ada satu orang puluhan juta yang pinjam. Alasannya istri lah, bini lah, istrinya, pak inilah segala macam alasan. Ternyata cek per cek, wah ternyata judi online. Jadi kalau bisa itu hanya akan menghancurkan Anda. Percaya sama saya.
Tidak ada kebaikan. Ada temannya host kemarin itu menang 300 juta ya. Kita tidak tahu wallahu alam apakah betul itu 300 juta. Tapi memang ya betul dia beli mobil, dikirimkan videonya dia beli mobil. Tapi cek per cek ternyata kalau dia hitung-hitung kerugiannya selama dia main itu bisa sampai 3 kali lipat dari harga mobil yang dia beli. Coba. Jadi nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya sama sekali, nggak ada gunanya. Ya kayak gitu dimainkan bro. Dari awal-awal itu pasti kau menang dulu. Pasti melipat gandakan apalah segala macam lah. Sampai kambing di belakang rumah yang bokap lu lagi ternak kambing dijualin semua malam-malam. Betul itu. Jadi Bang Handi dia kalah 3 juta atau 5 juta hari ini, besok main 1 juta. Wah, itulah yang paling dia cerita terus. Yes, kata dia. Yes. Padahal udah kalah. Masih kalah. Karena memang terhipnotis gitu loh. Jadi saran saya netizen, tinggalkanlah itu judi yang kayak gitu. Namanya dosa, kemudian itu akan memutuskan hubungan kalian dengan anak, ibu, istri. Jadi kamu hanya di pojokan aja terus main HP. Tidak ada aktivitas. Mandi pun susah. Oke bang, makasih ya bang, titik ya. Abang nih malah tidur dia, katanya mau OTW, mau hapus semua. Oh iya bang, sama-sama bang. Terima kasih banyak atas pencerahannya bang. Ya. Udahlah bang, awas kalau enggak dihentiin ya. Kasihan orang tua loh, keluarga. Siap bang. Belum lagi itu kalau serempet kejarat hukum ayo. Itu kan nggak boleh melanggar hukum. Oke, makasih ya. Iya bang, oke bang. Kasih. Kita sambut dulu Pak Tommy. Pak Tommy. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ini nama Tommy tapi insya Allah Muslim. Alhamdulillah. Selamat pagi. Assalamualaikum buat Bang Zuma dan saudara-saudara Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya maafin teh sudah masih di beberapa diskusi menarik juga karena kita teman-teman saudara-saudara Muslim digiring ke filsafat. Padahal mereka nggak tahu juga kita belajar tentang filsafat Islam. Ada dimensi alam materi, alam ide, dan dimensi yang paling kuasa yaitu metafisik. Ya sebenarnya kalau menurut saya masih dasar-dasar sih saudara kita yang tadi. Makanya katanya filsafat hukum ilmu dari ibu dari segala ilmu. Padahal filsafat hukum hanya variabel aja. Salah satu dari turunan ilmu-ilmu filsafat. Setahu saya sih. Iya Pak Tommy. Siap, cuman itu mungkin karena nama Makasih Bang, makasih. Alhamdulillah sudah sehat terus Bang. Amin. Oke Bang, kasih Bang. Siap, selamat tidur. Ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lagi nih Pak Yosep Firdaus. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim dan saya ingin bertanya pada Bang Zuma. Iya. Mana Bang? Bang Zuma ini kan tahu banyak kitab-kitab. Maksudnya ketahui banyak hal lah tentang agama kan. Saya ingin bertanya, kenapa saudara kita Kristen atau yang apa itu meyakini bahwa Yesus itu disalib menebus dosanya, Bang? Iya, monolog dong jadinya. Ya maksudnya kenapa orang itu yakin bahwa Yesus ini disalib menebus dosa orang itu kan?
Nanti deh kalau ada orangnya ditanyain deh bang. Masa Banyu mah jawab ntar monolog lagi. Ya kalau versi Al-Quran ya. Versi Al-Quran ya. Iya versi Al-Quran aja deh Banyu mah, silakan. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yukassirun. Sesungguhnya saudara-saudara mereka orang-orang kafir ini membantu setan di dalam menyesatkan manusia dan mereka tidak akan kemudian berhenti untuk menyesatkan. Makanya dalam Al-Quran itu minal jinnati wan nas. Jadi pembisik kepada kejahatan itu ada dua, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Jadi jin yang ingkar kemudian disebut iblis, manusia yang ingkar kemudian disebut kufur atau kafir. Nah, jadi mereka ini sama-sama antara iblis dan yang kufur itu sama-sama kemudian untuk menyesatkan manusia. Seperti itu bang. Jadi iblis tidak pernah senang, dari keturunan Adam itu tidak pernah senang. Seperti itu. Jadi ada yang ditunggangi kemudian iblis pada diri manusia, pada manusia itu, pada keturunan Adam, sebagai perpanjangan tangan iblis untuk menyesatkan sesamanya manusia. Jadi iblis menggunakan manusia, menyesatkan manusia yang lain. Seperti itu. Oh. Ya itu bang, maksudnya kalau di kitab-kitab lain pun ada, maksudnya mau bertanya gitu kan, ada nggak yang ibaratnya kenapa orang itu yakin dari kitab sisi yang lain gitu kan? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Meskipun dia sudah membaca, Allah mengatakan mereka punya mata tapi buta, mereka punya telinga tapi tuli, mereka punya hati tapi tidak dipergunakan. Itu kata Quran. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Jadi matanya itu hanya sebatas kemudian digunakan untuk melihat, tapi otak tidak berpikir apa yang dilihat oleh mata karena mati. Cahayanya udah hilang. Cahayanya udah hilang. Jadi mereka susah untuk kemudian menerima kebenaran karena memang alat untuk menerima kebenaran itu sudah mereka matikan sendiri. Apa itu akal? Nah, lain cerita kalau mereka kemudian mencoba untuk membangkitkan akalnya kembali untuk menelaah sebuah konsep, maka bisa jadi mereka keluar dari lingkaran doktrin dan dogma. Begitu bang. Oke. Izin nanya lagi bang. Ya. Dari misalkan dari kitab Injil ya kan, atau Taurat atau yang lainnya gitu kan. Ya. Kenapa orang itu yakin bahwa Yesus disalib itu menebus dosa orang itu gitu kan? Ya karena itu doktrin, itu dogma. Kalau orang menggunakan akal sehat, ada nggak tertulis dalam kitab orang itu bang? Apanya tuh? Misalnya Yesus mati ini karena menebus dosa kalian katanya kan gitu. Ada nggak tertulis dalam? Oh, ada banyak. Di dalam kitab mereka itu kematian Yesus itu untuk menebus dosa. Bahkan fungsi kematian itu untuk bangkit menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar dia hidup kembali untuk menjadi Tuhan. Ya, pengen tahu, makasih ilmunya bang ya. Iya, sama-sama bang. Itu sebenarnya apa? Tinggal dibaca aja sih di dalam Bible. Ya nggak membaca juga kan. Saya orang Muslim ya. Oh iya. Tapi namanya bagus, Yusuf. Iya. Oke Bang Handi, di sini kita udah jam 4, Bang Handi. Kamu lu kan sila seretak sih gitu ya. Oh, oke. Assalamualaikum semuanya. Iya, Di. Assalamualaikum. Mau tanya, Pak.
Jangan kasih waktu, ada kasih subuh nih. Mau subuh ya? Iya. Anu ini saya mau tanya ini. Agak songkol Kalau beradat. bisa. Apa tuh? Anu ini saya kan kerja aja sebagai ojek online. Iya. Langganan saya itu banyak minta diantarin ke gereja. Beribadah begitu. Biasa gitu tinggal beribadah sebentar supaya honornya Tidak, tinggi. maksudnya cuma diantar aja. Oh, enggak ada masalah itu. Langganan saya. Enggak ada masalah. Yang penting kalau dia tidak, kalau misalnya belikan saya di belakangnya rumah sakit Plamonia, ada situ dendeng babi. Kita coba jual sedikit, itu baru bermasalah. Oh iya, enggak apa-apa jadi. Enggak apa-apa, Ji. Oh iya, enggak apa-apa. Kan makanannya orang yang salah itu kalau kita antar pergi rumahku. Oh. Nah, buru mah kita tanggaku. Iya. Makanannya orang. Kerja. Ya, jangan sampai begitu Anda dipesan ojek online, ya benar Bu, Mas, ya Bu, tolong belikan saya ini ya di rumah makan B2 ya. Ini limpahnya dengan bagian anusnya 2 mangkok. Oh nggak boleh Bu, itu haram. Enak aja nggak boleh. Dia nggak bisa begitu. Orang makanannya orang. Ya belikanlah. Yang penting bukan kita yang belikan, pakai wanta, kasih gratis Ki, jangan Ki. Oh iya. Ya, jangan kau pergi belikan orang, mampir kau di bawah pohon kau makannya dikit baru kau mandi dek. Penasaran kan? Apa sih rasanya ini B2? Wah, mampir di warung sebelah, pesan nasi. Coba ya. Ternyata enak. Wah, itu baru salah. Iya. Tapi enggak apa-apa Ji, kalau mau Ki coba-coba juga sedikit enggak masalah. Yang penting tidak ada yang lihat kita. Kuah-kuahnya saja. Lumayan itu kuahnya. 1 sendok, setengah sendok, 2 sendok bisa 1 liter nasi. Ajak. Ya? Jangan, itu haram itu. Kerja profesional saja, itu intinya. Kerja profesional. Pertahankan akidah. Iya, jadi kalau yang sebatas itu boleh, enggak apa-apa. Oh boleh Pak ya. Iya. Iya Pak Ustaz. Panggil Ustaz lagi. Tak lewat-lewat nah. Iya, soalnya sudah lama ikuti ini, sudah sekitar 3 tahunan. Iya. Di mana kau ini Bang Ojek? Di mana kini Bang Ojek? Di Luk Timur. Oh di Di Sorako. Si Kampun. Woi, menraseng gue tay. Di Surwako atau di mana? Malili? Di Sorako. Jadi keliling danau ngantar itu. Enggak. Oh, berarti triplek Iya, itu. Sekitar Sorako aja dan sekitarnya. Iya. Masih rame di sana ya? Pegawai Japa. Masih ramai. Rame ya. Mana sih mau syahadat 69 mau syahadat. Luar biasa. Iya, Masih apa-apa ada ya. itu air pancuran yang kalau lewat kena mobil, masih ada? Oh iya, masih ada. Masih. Iya, bagus. Aspalnya juga dari nikel ya? Bukan. Dulu setahu saya begitu masuk di Surwako aspalnya beda dengan aspal umum. Iya, beda. Iya tahu lah makanya. Warna kuning dia kan? Iya. Agak kuning-kuningan kan? Iya. Aspalnya. Luar biasa. Katanya ada mau syahadat, Erik, coba. Oh iya. Ini dia. Makasih Pak Lebi. Iya. Atas penjelasannya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ini Erik katanya masih ada. Erik, selamat malam, pagi, sore. Erik, Bang Erik. Bang Erik. Hello, brother. Udah nggak mau itu nggak mau ngomong. Assalamualaikum. Ya Bang. Iya, lo kasih waktu tanah ya. Wih, dokter aja tuh balik. Iya. Nama rupa. Orang itu aja. Right. Apa kata Mas Sanga? Salang siya na ako. Oh, salang siya.
Pura mengatakan dia bete kotok. Aku kandian itu. Oh, ganti apa? Anda mau terong lotong mapancek. Tahe. Salah teh. Mbak kita roh. Ay, hindi mo Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Mana orang plek bahasa Toraja. Iya, asli. Ya, kita mau tuh asli Toraja. Oh, berarti orang Toraja. Mengkendek. Mengkendek rekatannya. Dannya atau Bastem. Oh, Basten. Iya. Jadi teman tua mualaf. Alhamdulillah. Mana randu kasih Aki mama Indo aku sulambe aku sepamula jaji memang ya. Oh, berarti nenek ki. Oh, nenek. Iya. Masya Allah. Tapi susi bansi kutiro kusat ning bahasan atau palopo wale. Bercampur aduk. Siaran langsung dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Tenggara. Teroleh. Sulawesi Tenggara. Menangnya Kolaka. Batunong. Kolaka Utara, La Susua. Oh, La Susua. Dekat dengan Sumatera. Apa itu Bang Andi? Tempatnya Bang Ahisugi. La Susua itu tinggal ke Bajoe baru. Kan pinggirannya sedikit Lasia. Tempatnya Bang Ahisugi. Batu naik peri kalau mau pulang naik peri ke Siwa. Mau tumbah. Oh iya. Malangbong. Apa itu artinya Malambong? Malambong itu apa? Kusang. Apa sih Malambong? Kusang. Tena pukadanya melambong Bang Suma. Apa artinya tuh melambong? Jadi kau tanda. Tanda itu soal mulai. Terus kan di kubat itong. Terkanakan di pelokmu asu bolong. Sebenarnya lah di kutanan tapi kalau na subuh mute. Ya, apa lalu kita naik? Apa sana? Kan dan ni pak aku merantau di Kalimantan. Salah kawin mo jo. Ay. Ya to ipak salang tania. Alhamdulillah salang ya. Tapi penena? Maksudnya bene ti jo Kalimantan merantau jo na pirantang mo jo. Bisa dibilang warga jo mo. Sudah warga di sana. Tapi tesia murtad. Tak isia. Oh. Maksudnya to salang pasia to lana si balian cuman nyarte laku pikutanan. Iya. Ya to deh pana ina istilahnya lana pakendek tuh 30 juta. Terus? Cuman ya basnya lana pakai mengacara tuh mau nempel ko nana to. Lucu ya kan aku tahu lah. Gimana aku tuh? Ya tergantung. Ake naatru silong apa sangat tahu? Pihak pasangan na. Ya tak ada betumba. Nah pakendek tu doi 30 juta. Mana sepakat dipakai pesta si sola tak ada betumba. Tapi tomatona nuka. Wah, ya siatu. Ya mu tuh puan, nah aku di kanang te ipak aku tuh darna percaya tuh kok tolong. Ake bela sih ya to ipak tak dan gimana gara-gara acara. Kan rencana susir itu cuman ya te tomato nanu kaduka. Harus susir itu. Aduh. Bela nanu tuh. Tapi ya te itu 30 juta lah napa kaduka mengacara jo. Aduh. Fotokopi banget. Bono kasus itu lucu. Ya untuk usaha ngaku kalau di Islam itu tidak ada patokan kemudian berapa yang harus dinaikkan, yang penting ada mahar, ya kan, ada ijab kabul, ada wali dan seterusnya. Nah akhirnya dan syarat susito itu kan internal, atur damai. Cuman ikut saman mau main. Ya bentuk sangat. Merasa duka lah dia ada. Iya. Zaman. Iya. Kayak masalah cinta agama biar tidak ada itu, cuman susin itu
Iya, nah persyarat kan di zaman na to. Apalagi anak bene kan. Wah, iya betul sangat aku. Bang Handi aktifin subtitlenya Bang Handi. Saya juga ngerti, cuman saya sulit bahasanya juga. Tak solusi. Tapi kan dia tuh calon menantu mertua apa? Tak na murai bagi dua tuh doi pakende. Ya teh burani murai duka bingi acara. Oh ini murai duka. Onde mandi. Balas ya anak budaya. Onde mandi. Tadi bisa nanti emuane dekap atau tak duka emuane jadi maresa pun. Maresa. Jadi teman-teman sekalian, ini bahasa Ibrani kuno. Ya. Bahasa Ibrani kuno yang orang-orang Yahudi pun sama sekarang sudah tidak ngerti. Ini bahasa zamannya Nabi Zakaria. Udah lama sekali ya? Iya, Enggak. sekali. Sahabatnya Firaun waktu Firaun waktu menaiki babi. Nah ini. Aduh. Dari tadi gue dengerin, ini ngomong apa? Itu bahasa Toraja, bahasa Toraja. Oh. Bahasa Toraja. Bahasa Toraja. Toraja itu, iya bahasanya Pak Bom. Tapi kan Pak Bom bukan Toraja asli atau Anto. Apa sih Anto Pak Bom? Pindah ternyata, tahu Toraja. Asli meranan itu. Nah, Pak Bom. Iya. Tahu Makula, tahu Masaki. Tahu Makula. Tahu Masaki. Masa ading kita ikut Thailand pelosok. Jakena sa ading ki Pak Bumbum na sengkeki ya. Aish, tak aku mataku nari silo namo si bom mata nasiar batuah. Tabe kita ini si Makassar atau lu? Pak Saya campur Makassar, Bugis, iya Toraja. Gado-gado lah. Gado-gado. Bone. Sebagian juga Burundi. Iya Burundi. Tapi lebih banyak dominan orang Dubai. Ya Dubai. Kaki aku tuh Arab na 10. Wah, apa Den? Arab maklum. Ada Cambang lah. Ku sang Arab maklum deh. Cambang minjo. Ini 3,3 mata memandang nih. 3,3 mata memandang nih lagi mikir nih ngomong apa ini. Jadi Pak Ustaz mana aku solusin atau oke misalnya itu doi panai na pakai mengacara aja. Bagaimana solusinya? Palisum itu. Iya, tak nabile apa? Ya tahu pasti wajib diperkawin toh. Jadi solusinya ya pihak laki-laki ini yang harus kemudian ditiadakan aja pestanya, syukuran saja. Atau begini, akipura mau mangkato sulem itu mangkato undangan, alam itu amplop, mana disungkit to isinna bagi duai. Nah setengahnya dipakai untuk acara ala kadarna di pihak ya to laki-laki kamanjo nasabab punatena kamanjo tena kule dari mau sama ngkas saya tandai. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi sahabat kita ini ceritanya dia mau daftar kuliah S3 di Dubai. Tapi anggaran dari pemerintah itu tidak cukup. Jadi saya sarankan ya lanjutnya di Patikan aja. Nanti kalau di Patikan tidak bisa lolos ambil jurusan bahasa Arab di sana, ya pulang aja ke Indonesia nggak apa-apa. Itu maksudnya. Iya paling Pak Ustaz kiana Pak subuh kamu tak mau sembahyang kita. Iya, lalau duka na garaga tabaro. Nah tabaro. Garaga gi pugalo masih yang le. Iya, merasa tuh mami kapurung kapurung. Pugalo dicampur pekan. Oh, mami duka. Masih yang namate. Oke, balik sampo. Terus semangat. Iya, sampo. Iya, ini keren. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kurang semangat.
Allahu Akbar. Bagus ini Bang Andi. Acara malam ini khusus untuk bahasa daerah kan? Iya. Besok bahasa apa lagi? Madura. Besok malam kita pakai bahasa Batak. Bagus ini. Itu bahasa itu saya itu paham artinya tapi sulit saya Kak. Kadang-kadang apa ini mau diup. Saya saja Kalembo Bang Andi. Tapi karena kita pernah kuliah, gabung sama anak-anak orang-orang dari sana, jadi iya, gitulah. Itu ambasador volley mau naik. Komentator orang Mandar lebih susah loh. Kalau aku tuh angkatan, kalau Mandar saya nggak bisa. Kerape boyam itu tahu. Aduh. Anda sangatmu. Ambek nape ya? Mape ya. Oke, kita istirahat Bang Andi. Iya, Sini istirahat udah pukul 4 lewat 5:30 kita. Tutup dulu ya Banyumayan tutup langsung sana ya. Semalam saya Bang Andi. Mau padiwa tengah lekak kue. Anda timut tapi apa pau tu pale. Pau ni. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, Masya Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesi kita pada malam hari ini sampai subuh hari ini kita tutup sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya yang ada di TikTok dan ada di channel YouTube ya. Terima kasih atas kebersamaan dan sudah rela menemani kita sampai pukul 4:11 waktu Makassar. Di sini masih ada 3,3 personil. Kita doakan semuanya. Begitu juga yang ada di YouTube, kurang lebih 10.000 orang semua yang ada ya. Kami doakan semuanya panjang umur, sehat selalu, dimudahkan urusan-urusannya yang baik, diberikan kelancaran rezekinya dan diberikan rezeki yang tak terduga-duga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit disembuhkan, yang lagi ada masalah dengan perekonomian kemudian dilancarkan urusannya, yang lagi pendidikan dimuluskan semua urusan-urusan sekolah, kampus, kuliah dan seterusnya. Sehingga semakin semangat dalam membela akidah Islam dan merapatkan barisan terhadap apologet dan juga Yayasan Apologet Islam Indonesia. Demikian, terima kasih, amin. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.